Jual diri apa Pak Deddy? Astaga, gitu ya, astaga ya. Jual diri tanda kutip, tadi tanda kutip ya, tanda kutip. Jadi teman-teman semua, ya ini karena seumuran anak saya semuanya ya. Teman-teman sekalian, saya mau nanya dulu siapa yang hari ini baru pertama kali lihat saya? Boleh angkat tangan, hari ini baru pertama kali lihat saya. Wah semua, saya juga baru pertama kali lihat ternyata ya. Lihat kamu semua ya. Siap, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, kerjaan saya adalah seorang trainer. Ya, jadi saya kerjaannya ngajar di perusahaan-perusahaan hampir setiap hari gitu ya. Tapi ngajarin cara jualan ya. Hari ini jualan apa Pak? Ntar saya jelasin ya. Begitu jual diri tadi teriak-teriak tuh dia ya. Jadi teman-teman sekalian, ini perusahaan saya namanya Derap Dinamis. Derap Dinamis bukan salah tulis itu. Karena dinamis itu mesti pakai I gitu ya. Kalau dynamic pakai Y itu bahasa Inggris. Nah, kenapa ini dinamis ya? Karena nama saya Dedinya pakai Y bukan pakai I gitu ya. Jadi Derap Dinamis itu kepanjangan nama saya. Saya membentuk beberapa komunitas, ada komunitas sales Indonesia, ada sales director Indonesia, dan juga Dewan Pembina Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Jadi buat teman-teman sekalian di ruangan ini, saya punya banyak kenal ratusan direktur-direktur yang membutuhkan banyak sales. Ada yang mau kerja jadi sales setelah ini lulus? Krik, krik, krik. Ada Bapak Ibu teman-teman sekalian? Nggak mau ya, ntar saya jelasin kenapa ya. Baik teman-teman sekalian, di buku-buku saya buku terakhir saya kejar target lagi, ngajar jualan pakai AI. Tapi hari ini saya nggak akan ngajarin tentang jualan ya. Tapi kita sudah dengan tema, ini juga Instagram saya dan TikTok saya kalau teman-teman belajar tentang cara jualan tentunya. Ya, baik kita akan mulai teman-teman sekalian materinya dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Teman-teman sekalian, izinkan saya bertanya di ruangan ini, siapa yang ingin sukses? Boleh angkat tangan? Silakan. Silakan. Wah, silakan. Yang tidak mau sukses silakan angkat kaki, teman-teman sekalian. Iya benar ya. Kenapa semua mau sukses, teman-teman sekalian? Kenapa sih mau sukses? Tadi kamu yang kaget kenapa jual diri. Kenapa mau sukses? Ya kenapa? Kenapa Cici? Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Ini menarik ya. Ini menarik. Siapa yang nggak mau? Apa mau sukses ya? Ini menarik ya. Kebetulan saya sudah keliling Indonesia. Cuma Papua doang yang belum. Saya setiap ratusan ribuan orang saya ketemu. Saya tanya, siapa yang mau sukses? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Ya. Jadi teman-teman sekarang, mau yang muda, yang tua, kalau tanya siapa yang mau sukses? Betul, siapa yang nggak mau? Menarik sekali. Tapi teman-teman sekalian, itu kan teorinya ya. Siapa yang mau sukses? Semua mau sukses. Tapi mari kita lihat teman-teman sekalian ya. Kita kan punya teman ya, semua punya teman. Coba kita lihat teman-teman kita yang mau sukses. Tapi hari ini, berapa persen teman kita yang mau sukses, yang benar-benar sukses? Berapa persen kira-kira? Kan kita punya teman ya, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, apalagi kalau di sosial media banyak banget, betul ya? Nah, misalnya, kamu namanya siapa nih? Udah nyatet banget, rajin bener dia ya. Namanya siapa? Iren. Ren, kamu mau sukses tadi angkat tangan ngeren ya? Nggak usah takut Ren, saya nggak gigit Ren ya. Ren, dari sekian banyak teman kamu, kira-kira menurut kamu, feeling-feeling kamu, berapa persen yang sukses sampai hari ini? Nggak banyak, berapa persen? 10, 20, 30, 30, 40%. Lihat ya teman-teman sekalian ya. Siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang sukses? Dia. Betul nggak? Kenapa saya tidak sukses? Kenapa tidak sukses? Kenapa banyak orang pengen sukses tapi tidak sukses? Kenapa ya? Kurang belajar. Kurang belajar. Jadi teman-teman sekalian, giatlah belajar supaya sukses. Betul ya? Nah, apalagi kira-kira? Kenapa sih? Kira hidupnya susah gitu ya. Niatnya susah, ya ampun, niat susah banget ya. Kayak niatnya ada tapi geraknya kagak gitu ya, ngomong doang ya, nggak ada actionnya. Yang sebelah kiri coba tanya ya, dia sampai googling, lu tanya kenapa orang mau sukses ya, kenapa ada orang yang mau sukses tapi tidak sukses, kenapa kira-kira? Karena orang kurang berusaha, karena kurang giat berlatih dan minum Milo setiap hari. Itu iklan ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa ada begitu banyak alasan? Kalau semua ngomong nih nggak cukup ya, nggak cukup waktunya. Saya juga mikirin. Karena semua orang nanya sama saya, Pak Deddy, kenapa sih banyak orang mau sukses tapi tidak sukses? Saya mikir kenapa ya? Saya baca buku, saya tanya orang-orang hebat, saya ketemu sama mereka, saya ngobrol. Ada banyak alasan. Dan ternyata salah satu alasan adalah banyak orang tidak sukses. Padahal mereka mau sukses. Kalau dibilang nggak kerja keras, kita lihat tukang beca. Kerja keras apa kagak? Kerja keras. Kaya kagak? Kagak. Betul juga ya, betul ya. Action nggak ada? Action. Bingung juga ya. Kenapa? Karena salah satu alasan. Banyak orang yang mau sukses, tidak sukses. Karena mereka tidak tahu caranya untuk sukses. Sekali lagi ya, kenapa banyak orang mau sukses tapi tidak sukses? Salah satu, artinya banyak alasannya. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak tahu caranya untuk sukses. Yang benar Pak Deddy. Saya akan buktikan ya. Yang baju kaos merah ya, siap kamu ya. Namanya siapa? Tiara. Oke, Tiara. Saya mau konfirmasi, kita baru pertama kali ketemu hari ini, betul ya? Jadi nggak ada kong kali kong di antara kita, ya? Siap. Oke, kamu bukan ponakan saya karena saya bukan paman kamu ya, Tiara ya, siap. Oke. Nah sekarang saya mau
minta bantuan kamu sebentar ya. Tolong pikirkan di otak kamu satu buah angka. Antara 1 sampai 63. Tidak boleh lebih dari 63. Karena saya bukan pesulap profesional, saya pesulap amatir ya. Jadi cuma bisa umum sampai 63 doang ya. Jadi kamu pikirkan satu angka dan saya percaya kamu jujur gitu ya. Pikirkan satu angka dan saya akan tebak apa yang kamu pikirkan. Angka berapa yang kamu pikirkan? Satu angka saja ya. Tiara sudah ya? Sudah ya? Siap. Baik, teman-teman sekalian. Saya akan tebak yang dipikirkan Tiara angkanya berapa. Bagaimana caranya Pak Deddy? Saya akan tunjukkan Tiara angka. Ada 6 kartu seperti ini Tiara. Kamu kelihatan nggak? Kacamata dipakai, jangan taruh di rambut aja tuh. Oh kelihatan ya. Soalnya kacamata di rambut tuh ya. Coba di sini angka yang kamu pikirkan ada atau tidak ada? Ada. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Angka yang dipikirkan Tiara di sini ada. Baik. Yang pertama ada. Ada 6 kartu ya. Ini kartu pertama. Kartu kedua ada atau tidak ada? Ada juga. Kartu kedua juga ada. Siap. Kartu ketiga ada atau tidak ada? Jangan salah jawab, karena kalau kamu salah jawab, saya pasti juga salah jawab. Karena pesulap amatir ya. Nggak ada. Yakin ya tidak ada ya? Siap. Oke, yang keempat. Ada atau tidak ada? Ada. Yang keempat ada. Baik. Yang keempat ada. Yang kelima. Ada atau tidak ada? Ada. Ada ya? Siap. Oke. Yang terakhir. Ada atau tidak ada? Tidak ada. Baik. Jadi angka yang kamu pikirkan adalah tidak lebih dari 30, lebih dari 25, di tengahnya tepatnya 27. Betul apa betul? Tepuk tangan buat Tiara. Wih, ya. Teman-teman sekalian, saya baru pertama kali ketemu, saya bisa tahu di otak dia mikir angka berapa cuma kasih 6 kartu. Teman-teman sekalian, kenapa saya bisa tebak angka yang dipikirkan oleh Tiara? Kenapa? Kenapa, teman-teman sekalian? Ini ganteng banget pakai dasi. Rapi bener ya. Siap, saya aja nggak pakai dasi, tangan digulung ya. Kenapa? Kenapa saya bisa tebak? Kurang tahu, nggak apa-apa, jujur lebih baik ya, daripada bilang, oh, mikir-mikir bingung juga ya. Kenapa saya bisa menebak? Mungkin step-step metode ya. Atau sederhananya, kenapa? Karena saya tahu caranya pakai kartu ini, betul nggak? Coba teman-teman tebak, coba kamu tebak angka yang saya pikirkan. Sampai besok nggak ketebak, betul ya? Oh, nggak ketemu, kenapa ya? Karena nggak tahu caranya, betul nggak? Tapi kalau tahu caranya, gampang apa susah? Gampang, mari kita buktikan. Minta bantuan kamu pikirin satu angka ya. Pikir satu angka, tidak boleh lebih dari 63 ya. Dan saya kasih tahu caranya bagaimana ya. Baik. Nama kamu siapa? Sabina. Pas Sabina. Baik, Sabina, angka kamu sudah dipikirkan ya. Baik, yang pertama Sabina, angka yang kamu pikirkan, ada atau tidak ada? Kalau ada, simpan angka di pojok kiri atas. Angka 1 disimpan baik-baik. Angka 1, sudah ya? Angka 1. Yang kedua, ada atau tidak ada? Tidak ada, kalau tidak kita skip. Skip ya. Kadang-kadang untuk konsulap projection, tidak ada ya? Aduh begini, pokoknya tidak ada, skip aja ya. Yang penting 1, oke. Yang ketiga, ada atau tidak ada? Tidak ada, skip. Yang keempat, ada atau tidak ada? Ada. 1 ditambah 8. Jadi berapa? 9. Simpen dulu ya, 9 ya. Yang penting hitungnya cepat ya, teman-teman sekalian. Ini yang 1 tambah 9, ini masih dikit. 1 tambah 8, 9. Oke. Tinggal 2 kartu lagi, 9. Selanjutnya, ada atau tidak ada? Ada. Kalau gitu, kalau ada, jadi 9 tambah berapa? Tambah 16. Jadi berapa? 25. 25 ya, ngitungnya bisa cepat ya, jangan lama-lama. Bentar ya Sabina, ambil kalkulator dulu ya, kelamaan ya. 25. Simpen. Kalau terakhir ada, kita tambahin. Kalau terakhir nggak ada, angka yang dipikirin berapa? 25. Mari kita yang terakhir ya Sabina. Ada atau tidak ada? Yang kelima. Tidak ada. Artinya angka yang dipikirkan berapa? Betul apa betul? Tepuk tangan buat Sabina ya. Ya ampun. Teman-teman sekalian, setelah saya kasih tahu caranya, gampang apa susah? Gampang apa gampang benar? Gampang benar Pak Deddy, ini anak TK juga bisa. Betul gak? Lu ngomong sekarang bisa, udah tahu caranya. Tadi nggak tahu caranya susah setengah mati. Dan itu banyak yang terjadi sama kita. Kita sering melakukan sesuatu, try and error. Kalau try and error, ujung-ujungnya error tuh, betul ya? Error. Di sini ada warga Bekasi gak? Ada? Nggak ada orang Bekasi di sini ya? Oh nggak ada ya? Kalau gitu aman saya ngomongin orang Bekasi ya. Jadi teman-teman sekalian, di Bekasi itu motor banyak yang minta ampun. Banyak yang minta ampun. Apalagi pagi, kayak semut di motor di Bekasi ya. Walaupun saya bukan warga Bekasi ya. Jadi teman-teman sekalian, bayangkan suatu waktu Anda jalan di Bekasi. Anda lewat satu daerah yang Anda tidak pernah lewat, jadi tidak familiar Anda. Terus naik motor lah, naik motor. Naik motor. Di depan Anda genangan air. Anda tidak tahu ini dalam apa enggak, karena Anda jarang lewat daerah Bekasi ya. Nah teman-teman sekalian, kalau naik motor lewat satu daerah, di depan ada genangan air, Anda akan terobos atau putar balik? Ayo anak UBM yang pintar-pintar. Nekat. Anak UBM, berani, betul ya. Terobos, coba dalam, motor bocor. Wah, kurang ajar, betul ya. Dalam begini, gue tengah terobos tadi begitu, betul ya.
tuh kan mendingan gua putar balik. Lu putar balik dan muter-muter di Bekasi, nyasar mah iya lu, betul juga ya. Jadi terobos saya putar balik, Pak. Nah, kalau saya naik motor seperti itu, naik motor net, wah banjir. Ingat baik-baik. Ini di mana tadi? Di Bekasi. Motornya banyak atau sedikit? Banyak. Jadi kalau saya naik motor berhenti di Bekasi, pasti dong, itu jalan lu. Oh jalan, silakan, silakan jalan, betul lah. Suruh dia jalan. Kalau dia jalan terobos selamat, ikutin, betul ya. Kalau dia terobos motornya mogok, putar balik, betul gak? Simpel itu. Sesimpel itu. Hari ini kita ngomong soal public speaking. Wah gini gitu segala macam. Gimana ya, pusing sendiri. Teman-teman sekalian, dalam hidup ini semua pasti ada polanya. Semua pasti ada caranya. Life is all about apa? Pattern. Ada pola-polanya. Kenapa ada yang sukses? Kenapa yang tidak sukses? Salah satu, saya bilang salah satu karena banyak faktor ya. Salah satu adalah banyak orang tidak sukses. Karena mereka tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya. Belum lama teman saya, belum sampai umur 40 tahun. Kena stroke. Apa yang salah teman-teman sekalian? Apa yang salah ketika orang 40 tahun kena stroke? Apanya yang salah? Pola hidupnya, pola makannya. Betul ya? Betul teman. Kalau ada mau bangun rumah, boleh gak punya duit langsung bangun rumah? Boleh-boleh aja. Pas sudah jadi, kok kamar mandinya kurang? Gue lupa lu, betul ya? Maksudnya kalau bangun rumah, mesti bikin apa dulu? Blueprintnya dulu, main fondasi aja. Betul ya? Fondasi. Blueprintnya ini bukan anak arsitek pasti ya. Pasti ya. Jadi bikin blueprintnya dulu. Betul ya? Mau bikin jaket jas, betul ya? Oh udah kain, saya gunting aja, boleh gak? Boleh-boleh aja. Pas udah jadi, kok miring aja jas gue ya? Iya, lu main gunting-gunting aja sih, betul gak? Kalau mau bikin jas, mesti bikin apa dulu? Polanya. Dan semua ada polanya. Jadi teman-teman sekalian, tugas kita adalah ketika kita mau sukses, when you find the pattern, you will find the solution. Jadi ketika anak ketemu polanya, jadi gue mesti improve di sini nih. Kenapa panitia bikin acara public speaking? Bingung juga ya kenapa. Karena salah satu skill yang dibutuhkan untuk Anda naik jabatan, harus kita ngomong yang bagus. Siapa yang mau sukses? Saya. Orang sukses makin tinggi jabatannya, dari staff, ya, manajer, direktur, owner. Semakin banyak, makin tinggi jabatan. Recording in progress. Tanpa memandang profesi atau latar belakangnya, pada dasarnya terlibat dalam proses penjualan dalam berbagai aspek kehidupannya. Apa saja contohnya? Seorang dokter menjual jasanya untuk menyembuhkan pasien, betul gak? Makanya dokter yang ramai, dokter yang sepi. Kenapa dia sepi? Jutek pak. Betul ya? Kenapa ramai? Senyum pak, ramah pak, dengerin pak, kita curhat dengerin. Enak dah sama dokter itu menjual, betul gak? Apalagi seorang politikus jualan nggak kemarin tuh debat capres? Pilih saya, jangan pilih dia, gitu kan ya? Iya, mana pilih dia, jangan pilih saya, nggak ada. Politiknya semua menjual, makanya fotonya di mana-mana tuh. Di mana-mana. Itu kan jual diri. Tuh, jual diri tadi tuh yang nanya ya, jual diri dia. Pilih saya, coblos saya, betul ya? Menjual tuh visi misinya kepada rakyat. Ya. Apalagi seorang orang tua menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Nah, jadilah orang yang berguna. Tetap tidak semangat begitu dan malah goler-goleran gitu ya. Jadi kita namanya orang tua menjual idenya kepada anak-anaknya. Orang karyawan meyakinkan atasan untuk menerima idenya. Jadi Anda sebagai panitia ada kegiatan, Anda meyakinkan manajemen, Anda harus menjual. Jadi teman-teman sekalian, inilah semua kata lain dari menjual. Apa saja? Meyakinkan, mempengaruhi, memperkenalkan, menginspirasi, mengajak, mengedukasi, mendemonstrasikan, merayu, bla bla bla, motivasi. Itu menjual teman-teman sekalian. Dan ketika kita ngomong soal jualan, bagaimana cara jualan? Cara jualan tuh sama seperti orang ngamen. Orang ngamen pak, orang main gitar lalu nyanyi ya. Teman-teman sekalian pernah lagi makan ada yang ngamen kan ya? Lagi makan dreng nyanyi dia. Udahnya lama terus Anda bilang maaf. Atau ngamen yang kenapa nggak dari tadi maafnya, betul ya? Udah nyanyi satu lagu baru maaf loh, betul ya? Jadi teman-teman sekalian banyak pengamen seperti itu. Maka sambil ngamen dia nyanyi lagu. Mungkin kenal sama Ebit G.Ade gak ya? Nggak kenal ini pada nggak kenal.
umur berapa kamu kenal sama Ebit G. Adit? Betul ya. Ebit G. Adit zaman dulu ada lagunya gini. Dari pintu ke pintu, begitu ya. Dia door to door. Dreng, jreng, ngamen. Boleh gak ngamen? Boleh. Tapi bayangin teman-teman sekalian yang ngamen 5 menit, yang denger satu, terus akhirnya dia bilang maaf, nyebelin banget. Udah 5 menit gue nyanyi, lu bilang maaf. Nggak salah kalau ngamen seperti ini. Tapi bandingkan teman-teman sekalian dengan konsep orang kalau bikin konser. Ketika konser dia nyanyi, yang lihat 20 orang nggak dengar. Apakah 20 orang yang dengar itu akan ngasih duit semua? Enggak. Tapi mungkin nggak 10% ngasih duit? Mungkin. Mungkin nggak. Jadi ini konsep sederhana. Ketika Anda tanda kutip mau menjual, mau meyakinkan, mempengaruhi orang, teman-teman sekalian. Bisa one on one, bisa one to many. Dan hari ini saya akan ajarkan Anda bagaimana bisa mempengaruhi orang. Supaya apa? Mereka terpengaruh sesuai dengan apa yang kita mau. Dan caranya ada yang one on one, ada yang one to many. One to many. Nah, teman-teman sekalian, public speaking. Apa itu public speaking? Kalau kita ngelihat pengertiannya apa sih public speaking, atau bisa googling atau lihat di ChatGPT ya, atau lihat di Bard sekarang. Public speaking itu ada atau berbicara di depan umum adalah proses berkomunikasi dengan audiens secara langsung untuk menyampaikan informasi, ide, atau cerita. Ini ada yang nonton di online juga ya. Jadi teman-teman sekalian, ini dia public speaking. Jadi hari ini temanya bagaimana caranya public speaking di dunia kerja, bukan di dunia kampus ya. Ketika kita bekerja bagaimana caranya? Karena sebentar lagi kalian akan lulus bekerja. Bagaimana? Nah, teman-teman sekalian, berbicara di depan umum adalah seni membuat diri Anda dimengerti oleh siapa? Oleh orang lain. Jadi bagaimana ketika Anda berbicara di depan umum, itu Anda akan membuat diri Anda dimengerti oleh orang lain. Dan mereka mengikuti apa yang Anda inginkan. Anda bisa mempengaruhi mereka. Bagaimana caranya, Pak? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini tema kita, betul ya? Nggak salah tema panitia saya ya, temanya ini. Jadi bagaimana caranya? Nah, secara spesifik, saya akan ngajarin Anda bukan public speaking cara besarnya, tapi saya mau lebih dalam, supaya Anda bisa berguna, apalagi di dunia kerja. Saya akan ajarin Anda teknik presentasi. Kenapa presentasi, Pak? Karena temanya berhubungan dengan dunia kerja. Dan di dunia kerja, Anda akan lebih banyak butuh ini. Emang bedanya apa sih, Pak? Nah, kita lihat bedanya ya. Kita lihat bedanya. Ini bedanya. Public speaking sama presentasi. Sebenarnya presentasi itu bagian dari public speaking, kalau boleh ngomong ya, karena dia berbicara depan orang banyak. Tapi kita lihat di sini, kalau tujuannya, presentasi itu mengkomunikasikan informasi atau ide kepada audiens yang spesifik. Jadi lebih spesifik. Kalau Anda bekerja di kantor, pengaruhi karyawan, pengaruhi orang lain, spesifik. Mau ngapain? Ya. Yang kedua, formal biasanya dilakukan secara formal. Kenapa balik lagi? Ini di dunia kerja, formal. Nggak boleh nggak formal, informal ya. Apalagi konteksnya seringkali dilakukan dalam konteks profesional nih. Anda punya ide, punya pemikiran, nih mempengaruhi bos, atasan, semua segala macam dalam konteksnya profesional. Dan audiensnya biasanya ditujukan kepada audiens yang spesifik. Anda bukan mau jadi politikus kan yang kampanye, bukan kan? Karena lain lagi ceritanya itu. Kalau kita ngomong kampanye pengaruh orang yang tidak dikenal. Tapi kalau presentasi di dunia kerja, jelas audiensnya siapa. Makanya teman-teman sekalian, dari public speaking cara khusus kita akan bahas bagaimana Anda bisa melakukan presentasi yang efektif, yang tepat, yang bagus, yang powerful. Dan teman-teman sekalian, presentasi itu apa sih? Mari kita bahas sama-sama ya. Nah, ini dia menarik. Tidak ada yang namanya bakat presentasi. Yang ada adalah skills. Jadi tidak ada yang namanya bakat presentasi. Yang ada apa? Skill. Pak, saya nggak bisa ngomong di depan, saya gemetaran mulu, Pak. Dakdikduk tadi, Pak. Betul ya? Saya emang nggak bakat. Teman-teman sekalian, sekali lagi, tidak ada yang namanya bakat presentasi, bakat public speaking. Karena public speaking atau presentasi adalah sebuah keterampilan. Oh, tapi dia ngomongnya bagus, Pak. Menarik, Pak. Oke, sekarang saya mau nanya di sini ya. Di antara teman-teman semua, siapa di ruangan ini yang tidak bisa berenang? Silakan angkat tangan, ngaku. Ntar mau diceburin soalnya di sini ya. Yang nggak bisa berenang, belakang 1, 2, 3 nggak bisa berenang ya. Siap, terima kasih sudah jujur ya, sudah jujur ya. Jadi kalau banjir, tolong jangan dekat-dekat sama banjir ya, karena bahaya ya. Apalagi saya tinggal di Jakarta, dulu ya sering banjir depan rumah saya sepinggang ya. Jadi teman-teman sekalian, di ruangan ini ada beberapa teman Anda yang tidak bisa berenang. Pertanyaannya, berenang itu ada hubungannya dengan bakat atau tidak? Wah, dia bilang ada yang tidak loh. Oh, yuk, kenapa ada, bro? Bakat. Oke, bisa jago atau bisa berenang? Jago berenang. Kalau kan ada potensinya. Tapi kalau buat sekedar berenang perlu bakat atau tidak? Tidak. Kalau mau jadi atlet berenang,
perlu bakat. Betul ya? Jadi kalau ada yang ngajak orang, pasti nggak bisa berenang. Ya, mau berenang, bisa. Kenapa? Karena berenang itu bukan hubungan dengan bakat. Kecuali Anda mau jadi atlet. Betul nggak? Tapi berenang itu sebenarnya sebuah apa? Keterampilan. Dan berita baiknya, keterampilan bisa dipelajari. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa berenang, Anda bisa berenang. Yang penting Anda mau belajar. Anda mau nyemplung di air, betul nggak ya? Kalau nggak nyemplung di air sampai kapan pun nggak bisa berenang, betul. Dan Anda pasti ketelan tuh, air apa air kaporit seperti pasti ketelan. Itu proses teman-teman sekalian. Jadi berenang sama presentasi sama public speaking ada kesamaan. Public speaking, presentasi, berenang. Semua adalah sebuah apa? Keterampilan, skill. Dan keterampilan bisa dipelajari. Keterampilan harus apa? Praktek. Jadi hari ini waktu saya sampai jam 1, masih ada waktu kurang lebih 40 menit. Setelah ini kita akan banyak praktek. Kalau Anda nggak mau praktek, kita berhenti kelasnya. Kenapa? Orang mau belajar public speaking dengerin saya ngomong doang. Buat apa, betul gak ya? Saya udah pintar public speaking. Ngapain saya latihan sendiri ya? Jadi teman-teman sekalian, habis ini. Panitia gitu kan ya tujuannya. Iya, betul ya panitia. Udah nggak ada duduk, udah nggak ada duduk ya. Minum ya, siap ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda ikut ruangan ini, temanya public speaking, mau nggak mau mesti latihan. Kalau nggak latihan, percuma ikut kelas ini. Nggak ada gunanya. Mendingan keluar tuh, pintu keluar sekarang di situ tuh. Mendingan saya ngelatih 10 orang, tapi bagus, daripada 50 orang cuma gitu doang. Betul ya? Nggak ada gunanya. Karena buang-buang waktu Anda dan buang waktu saya kalau Anda nggak mau belajar, nggak mau praktek. Karena ini seperti berenang. Ayo kita berenang, nyemplung. Nggak mau Pak, gue takut masuk air. Ya udah nggak jadi, nggak usah berenang. Kita nongkrong aja tuh di Max Coffee di bawah, betul ya? Iya, daripada capek mempengaruhi untuk berenang nyebur aja nggak mau, sama. Jadi buat Anda, siapa yang mau sukses? Soalnya orang sukses, praktek apa kagak? Praktek. Praktek mau apa kagak? Kagak. Nggak bisa sukses dulu lah, betul nggak? Iya bener juga ya Pak. Iya. Nah jadi Anda mesti praktek. Pertanyaan saya, siap praktek apa kagak? Nggak ada, orang ini banyak yang siap panitia semua, dia udah yang bikin acara ini, ya betul ya. Saya nggak mau panitia jawab, kira-kira siap praktek apa kagak? Kedengeran lu ya, Tuhan sudah mencatat saya ngomong siap tadi ya. Iya siap, kita mulai kalau begitu ya. Baik, presentasi secara harafiah menyajikan atau memberikan sesuatu kepada seorang. Kata dasar presentasi apa? Present artinya apa? Hadiah. Jadi kalau mau presentasi seperti memberikan apa? Hadiah. Kalau berikan hadiah buat yayang kita, dipersiapkan atau tidak dipersiapkan? Masa di rumah ada muk main dibungkus aja buat pacar gue ulang tahun, dibungkus aja muk bapaknya. Ini ulang tahun gue kasih muk bapak gue, betul ya? Nggak ada dong. Namanya ada dipikirin, aduh yayangku ulang tahun, budget cuma 50.000 lagi duit. Ya, apa ya yang kira-kira menarik dia dengan duit 50.000, betul nggak? Dipikirin. Jadi teman-teman saya, hadiah itu pasti dipikirin. Jadi nggak ada tuh orang mau presentasi, gue presentasi ya, gue langsung maju, gue langsung ngomong. Nggak bisa, kecuali Anda sudah punya jam terbang yang tinggi. Ya, perlu persiapan. Saya ngomong hari ini 1 jam, persiapannya 3 jam teman-teman sekalian. Saya ngomong 1 hari, persiapannya 3 hari untuk bikin materi, cari study case yang bagus, yang tepat. Persiapan itu penting sekali. Persiapan yang baik akan memberikan hasil yang baik. Persiapan yang tidak baik, hasil tidak baik. Kalau persiapan terbaik, hasil terbaik. Jadi kata kuncinya adalah kasih hadiah. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar. Nah, pada saat memberikan hadiah, Anda ingin membuat mereka senang, betul nggak? Buat mereka senang, bahagia. Nah, cara menyampaikan harus baik. Jadi ketika Anda memberikan presentasi, memberikan public speaking, kita akan memberikan seperti hadiah yang terbaik. Nah, ini dia. Teman-teman sekalian, saya pernah bikin materi ini sama Ciputra 10 tahun yang lalu. Nanti di akhir acara, buat teman-teman yang onsite maupun yang online, saya akan kasih link saya. Saya sudah buat materinya secara bentuk video. Di video.com. Saya sudah ada linknya, nanti di akhir saya kasih linknya, teman-teman tinggal download, bisa belajar lagi, lebih detail ya. Saya sudah buat videonya, itu 10 tahun yang lalu, nanti di akhir. Jadi kalau kecepatan, nggak keburu waktu 1 jam, nonton lagi nanti di videonya. Jadi teman-teman sekalian, dalam buku saya judul Stand Up Selling, bagaimana Anda bisa menjual, menarik perhatian orang, struktur presentasi itu ada 4. Biasanya kalau kita ngomong presentasi, public speaking ada 3. Saya mau nambahin 1. Kenapa nggak boleh 3 Pak? Ntar saking kampanye saya kalau begini. Betul ya? Jadi begini aja. Ada 4 ya, aman saya. Jadi teman-teman sekalian ada 4. Yaitu pertama adalah bagaimana Anda membuka presentasi Anda. Membukanya, openingnya. Yang kedua adalah bagaimana menyampaikan kebutuhan dan permasalahan. Ini yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian memberikan solusi pemecahan masalah. Dan seringkali presentasi, public speaking berhenti sampai tahap ini. Opening, isinya penutup. Udah selesai. Padahal harusnya ada yang keempat. Itu apa? Call to action. Ngajak orang untuk melakukan. Habis ini apa gitu. Dengerin saya ngomong. Jadi teman-teman sekalian, jadi strukturnya adalah seperti ini. Saya mengambil analogi buaya.
Kenapa buaya, Pak? Apa karena orang sales semua kayak buaya? Enggak, teman-teman sekalian ya. Walaupun ada beberapa di antaranya yang seperti buaya ya. Tapi teman-teman sekalian, bukan kenapa buaya? Kenapa bukan macan, bukan singa, bukan kuda? Karena buaya itu punya ekor kibasan yang luar biasa. Jadi ketika kita mau presentasi, mempengaruhi orang untuk ikut ide kita, maka yang pertama Anda harus seperti mulut buaya. Wah, mulut buaya, Pak. Mulut buaya maksudnya begini. Bayangin Anda kalau ketemu buaya, dia buka mulut, kaget Anda, betul ya? Nah, jadi bagaimana Anda buat menarik perhatian orang? Itu yang pertama. Anda harus nge-grab audience. Itu yang pertama. Yang kedua adalah badannya. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi atau masalah. Apalagi masalah perut. Ya, orang tuh punya kebutuhan, punya masalah. Nanti kita akan bahas yang kedua. Yang ketiga adalah Anda kasih solusinya. Tangan dan kaki ini solusinya. Dan tidak berhenti sampai di sana. Buntutnya itu adalah CTA-nya, call to action-nya. What's next? Habis ini apa? Jadi 4 ya. Mulutnya, perutnya, badannya, tangannya, sama ekornya. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari teknik. Dan Anda mesti latihan ya. Tadi sudah komit panitia ya, sudah komit panitia ya. Nanti mungkin yang pertama mulai panitia dulu, boleh apa boleh? Boleh ya, panitia dulu ya, boleh ya. Karena panitia contoh yang baik. Baik, saya akan ngajarin. Jadi kalau Anda ngomong di depan, Anda mau presentasi teman-teman sekalian, ada banyak teknik. Tapi akhirnya saya jelasin cuma 2. Yang pertama adalah teknik kutipan atau quotes. Apa itu quotes? Apa itu quotes? Apa itu kutipan? Iya, kata-kata dari siapa? Dari kita ya. Biasanya kalau quotes itu biasa kata-kata yang bagus dari orang hebat, pintar begitu ya. Kalau kata-kata tukang beca biasa nggak jadikan quotes ya. Ada juga sih yang pakai kata Bang Dudung begitu ya, tukang beca depan rumah. Ya tapi orang nggak kurang dengar lah ya. Tapi kutipan itu atau quotes itu biasa kata-kata atau kalimat dari orang-orang hebat yang mempengaruhi orang sehingga akhirnya wah keren banget. Nah jadi kalau Anda mau ngomong, sebenarnya Anda harus lihat dulu Anda ngomong sama siapa nih audiensnya. Ya. Maka saya konteksnya ke presentasi misalnya ngomong ke bos Anda atau ke tim kerja Anda. Nah, Anda mau nge-grab mereka. Pertama adalah Anda bisa pakai cara kutipan. Kutipan itu artinya adalah Anda cari kutipan yang bagus, yang sesuai dengan tujuan Anda mau presentasi. Misalnya, Anda mau mengajak sesuatu untuk, yuk kita lakukan inovasi lu. Sesuai dengan tadi lagunya Mars UBM, ada inovasi, betul gak? Tapi UBM gak pernah inovasi. Begini-begini aja, betul gak ya? Harus inovasi dong. Oh inovasi. Alah, inovasi. Apa sih inovasi, betul gak? Udah pernah nggak mau. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Jadi kita maju ke depan. Inovasi. Apa sih inovasi? Inovasi betul ya? Tapi coba pikir begini. Kira-kira kalau mahasiswi yang sekarang ini orang keren yang terkenal di seumuran Anda siapa sih misalnya? Yang pinter gitu ya, luar biasa, ahli, siapa kira-kira? Sebutin namanya. Yang Anda kenal, jangan yang zaman dulu. Kita beda zaman soal ini. Iya. Siapa misalnya? Siapa? Jerome Pauline. Ya, ada lagi mungkin yang lain yang tokoh dunia misalnya. Mau dia Hyundai, ini masih ada lagi yang lain. Artinya udah mulai lain misalnya ya. Misalnya siapa misalnya? Bill Gates misalnya ya, orang hebat dulu ya. Misalnya gitu ya. Teman-teman sekalian, Bill Gates kira-kira Anda kenal gak ya? Apa nggak kenal? Nggak kenal ya. Ya, ya. Jadi Anda harus pastikan lu orang kenal, jangan teman-teman sekalian. Haji Dudung pernah bilang, nggak Haji Dudung siapa betul ya? Tapi Anda harus pastikan orang yang Anda sebut itu adalah orang yang dikagumi sama audiens Anda. Oh Bill Gates kenal kira, oh kira-kira kenal misalnya, atau Steve Jobs misalnya, Anda ngomong, teman-teman sekalian, Steve Jobs pernah mengatakan, organisasi yang tidak pernah melakukan inovasi adalah organisasi yang mati. Yang ngomong siapa? Steve Jobs. Orang pintar apa kagak? Lu berani ngelawan dia? Pintaran mana sama dia? Iya betul ya. Iya. Selesai gak kita ngomong? Jadi maju. Teman-teman sekalian, Steve Jobs pernah bilang, organisasi yang tidak pernah melakukan inovasi adalah organisasi yang mati. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau terus berkembang, kita harus melakukan apa? Inovasi. Habis itu cara selanjutnya pelan-pelan. Jadi nge-grab orang lebih mudah. Inovasi. Contoh kedua, Anda mau ngomong soal apa? Ayo kasih topik ke saya. Kasih topik ke saya. Mau ngomong soal apa? Misalnya Anda mau ngomong, Pak gue meyakinkan, mempengaruhi tentang ini, tentang apa? Silakan. Ayo, kasih contoh. Kalau enggak saya kasih materi selesai, nggak usah praktek nih. Ayo, nonton video saya aja. Ngapain saya jauh-jauh ke sini? Ayo, mau ngomong soal apa? Kasih saya topik. Media sosial. Oke, tujuannya mau ngomongnya apa supaya media sosial? Ketika kamu ngomong media sosial, apa pesan tujuan yang mau kamu sampaikan dari media sosial itu? Pentingnya menggunakan media sosial atau cara menggunakan media sosial atau apa? Pentingnya menggunakan sosial. Oke, siap. Pentingnya menggunakan media sosial. Nah, kita cari lagi sekarang
Kita pengen ngomong nih, ayo dong kita gunakan media sosial dengan benar misalnya ya, dengan benar. Oke. Jadi kita pikirkan, siapa orang yang dikagumi, direspek, dikenal sama anak muda yang berhubungan dengan media sosial? Misalnya siapa? Misalnya siapa? Teman-teman. Siapa? Prilly. Prilly siapa? Ya, Prilly misalnya. Teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian, lu pernah dengar gak? Prilly pernah ngomong begini loh. Kalau lu mau eksis, lu mesti eksis di sosial media. Pertanyaannya bagaimana kita eksis sosial media yang baik? Nah, saya akan sharingkan caranya gimana. Betul gak? Jadi, teman-teman sekalian, yuk kita pakai sosial media yang bagus yuk. Sosial media begitu ya. Tapi ngomong dulu siapa? Dan kalau bisa tokoh-tokohnya yang benar-benar dikagumi, jangan tanggung-tanggung teman-teman sekalian. Tapi dikenal juga ya. Kalau nggak dikenal juga susah, betul gak? Iya. Jadi Anda cari tokoh, lihat siapa yang ngomong. Anda ngomong ke mereka. Teman-teman sekalian, Steve Jobs pernah bilang misalnya, kita merubah dunia dengan sosial media. Teman-teman sekalian, kalau Anda mau sukses, mau berhasil, mau merubah dunia, mari kita mulai dengan menggunakan sosial media. Pertanyaannya bagaimana? Ntar baru kita jelasin. Ya, jadi mulai dengan apa? Kutipan. Jadi kutipan itu kelebihannya ketika Anda ngomong, Anda terkesan pintar tiba-tiba. Kenapa pintar? Karena Anda bawa Steve Jobs, betul ya? Anda bawa Bill Gates, betul ya? Bawa siapa lagi orang pintar? Lu kalau mau debat sama dia, jangan debat sama gua, betul gak? Jadi kayak, pintar banget ya anak. Padahal bukan gue pintar, orang yang kote gue ambil yang pintar, betul gak? Tapi kalau teman-teman sekalian, lu tau gak? Gue mau ngomong nih, siapa lu? Betul gak? Ya ngomong aja gak jelas, ngomong-ngomong, gak ada yang mau dengerin. Nah sekarang saya minta panitia satu orang maju ke depan. Panitia, maju ke depan. Yuk, jadi contoh. Ya. Ayo jangan lama-lama, jam 1 selesai. Ayo, maju. Mau belajar public speaking, gak mau praktek. Ayo siap, sini. Kenapa gua ya daripada dia? Ya, siap, sini. Maju. Namanya siapa? Saya Michelle, Michelle. Oke, Michelle, ceritanya kamu mau ngomong kepada siapa audiensnya, misalnya? audiens mereka. Iya, mereka ya. Misalnya mereka ya, apa hal yang kamu mau pengaruhi mereka supaya mereka mengikuti kamu tentang hal apa? Misalnya tadi kan contoh tentang inovasi, tentang sosial media, apa yang kamu mau sampaikan? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Jadi pentingnya berpikir kritis. Jangan asal ngomong begitu ya. Oke. Sekarang ini karena persiapan, nggak pakai persiapan. Nanti kalau benar teman-teman sekalian, kalau ngomong benar, Anda harus cari kutipannya ya. Jangan asal ngomong. Misal Bill Gates pernah ngomong. Perasaan Bill Gates nggak pernah ngomong itu. Iya, itu kata nggak boleh gitu ya. Jadi harus benar. Jadi jangan, Bill Gates pernah bilang. Benar, enggak. Saya ambil aja Bill Gates namanya dong. Nggak boleh gitu ya. Ini cuma berandai-andai ya. Berpikir kritis. Jadi kamu kira-kira siapa yang bakal mereka kenal nih tokohnya? Tokoh logika Aristoteles. Iya, Aristoteles. Kira-kira kenal ke mereka Aristoteles ya? Kenal ya, Aristoteles ya. Artinya kamu ngomong soal kutipan Aristoteles yang tentang berpikir kritis. Kasih kutipannya bebas hari ini sementara. Nanti kalau betul beneran cari beneran. Coba misalnya lagi. Oke, ini audiens kamu suruh ngomong. Oke. Hai teman-teman, jadi aku pernah dengar suatu kutipan bahwa dasar dari kehidupan adalah dengan kita berpikir, dari Aristoteles. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya. Saya rapin dikit ya. Jadi teman saya pernah baca, nggak perlu, itu nggak penting. Yang penting teman-teman sekalian, Aristoteles, seorang filsuf dunia, pernah mengatakan, kita hidup dengan berpikir. Ketika Anda tidak berpikir, sebenarnya tidak hidup. Pertanyaannya bagaimana kita berpikir yang baik? Keren banget ya. Keren banget ya. Harus tegang gitu ya, mencekam gitu. Nah, cara lagi itu teknik lebih lanjut itu ya. Ini basic dulu, ntar susah kalau kesalahan ya. Jadi maksudnya kamu jangan, saya pernah baca buku gini, ngomong teman-teman sekalian. Pernah tahu Aristoteles pernah ngomong begitu. Coba rapin sekali lagi ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi, ulang. Iya. Remet ya, siap. Remet, siap. Jadi teman-teman. Jadi teman-teman sekalian. Langsung aja, bilang saja ya. Teman-teman sekalian, oke. Iya. Teman-teman sekalian, kalian pernah dengar bahwa Aristoteles pernah berkata bahwa dasar dari kehidupan adalah kita berpikir. Jadi kalau kita semua yang ada di sini nggak berpikir, berarti kita nggak hidup, teman-teman. Wih, sudah lebih baik. Terima kasih ya. Gayanya banyak, termaju lagi lo ya. Siap ya. Lagi siapin panitia aja dah ya, kecuali kalau peserta mau maju ya. Jadi teman-teman saya pakai kutipan. Dengan kutipan Anda terlihat tiba-tiba pintar, betul ya. Aristoteles, filsuf dunia, keren banget ya, betul. Iya. Jangan nama dosen Anda, kecuali dosen Anda terkenal, begitu ya. Teman-teman sekalian, Pak John pernah ngomong, itu dosen yang itu, tuh lu kenal gak? Kakak gitu ya. Pak John hidup gak benar, misalnya seperti itu. Jadi Anda harus cari tokoh yang mempengaruhi orang. Aristoteles, bagus ya. Itu tips yang pertama. Selain, ini buat opening doang nih, baru opening nih ya.
Nggak cukup kayaknya sampai jam 1 ya. Kita cukup-cukupin ya. Yang kedua adalah ajukan pertanyaan. Kenapa ajukan pertanyaan? Karena teman-teman sekalian, kita lagi ngomong ini, ketika ngomong di depan, kita tarik-tarikan nih sama Anda nih. Anda main handphone semua, saya di sini ngomong, betul, kita tarik-tarikan. Bagaimana supaya dia nggak main handphone, betul gak? Kan ngomong gini, itu dong, di pojok dong, baju putih, jangan main handphone dulu dong. Gue mau ngomong nih, dengerin dong. Begitu nggak mungkin, gitu ya. Jadi Anda harus bisa nge-grab mereka. Nah, cara nge-grab tadi bisa pakai kutipan, terlihat pinter. Yang kedua adalah dengan mengajukan pertanyaan. Contohnya gimana, Pak Deddy? Oke. Contoh tadi saya udah lakukan di awal. Ya. Teman-teman sekalian, pas saya maju, misalnya maju ya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, siapa yang merasa bahagia hari ini? Boleh angkat tangan yang merasa bahagia, boleh angkat tangan teman-teman sekalian. Yang merasa bahagia, yang nggak angkat tangan, nggak bahagia. Yuk, yang bahagia angkat tangan teman-teman sekalian. Wah, terima kasih. Ada sekian banyak orang yang bahagia. Teman-teman sekalian sadar gak sih? Dalam hidup ini, semua orang ingin bahagia. Tapi tidak semua orang bahagia. Gimana caranya untuk bahagia ya? Saya akan menjelaskannya. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda maju, Anda ajak mereka untuk melakukan sesuatu. Tadi saya lakukan nggak di awal? Dengan apa tadi? Siapa yang ingin sukses? Betul ya? Silakan angkat tangan. Semua angkat tangan. Ketika Anda angkat tangan, handphone Anda ditaruh, betul nggak? Lo ikut gua semua tiba-tiba, betul kan ya? Iya. Kalau Anda nge-grab, Anda main handphone, mulu gua ngomong di sini capek ya. Main handphone. Itu teknik. Dan pertanyaannya harus yang semua setuju. Jangan gini, teman-teman sekalian pengen kaya kan ya? Coba angkat tangan. Bingung tuh jawabannya, betul ya? Tapi ini pertanyaannya, teman-teman sekalian, siapa yang ingin sukses di usia muda? Boleh angkat tangan? Ketika sebagian besar angkat tangan, dan ada orang yang nggak angkat tangan, dia akan lihat semua angkat tangannya. Gua angkat tangan juga dah, betul ya? Itu namanya mangkidu, dangkidu. Maksudnya apa, Deddy? Pernah jalan nggak di satu daerah, lagi jalan, depan sana sekelompok orang pada ngeliat ke atas semua. Pas Anda lewat, Anda tiba-tiba ngapain? Atas. Nggak ada apa-apa. Gitu ya. Itu namanya dangkidu. Monyet melakukan, kalau ada yang ngikutin, betul ya? Mangkidu, dangkidu. Iya, betul ya? Jadi saya monyet yang saya kasih tahu angkat tangan, betul ya? Semua angkat tangan semuanya. Itu teknik hipnotis sederhana, teman-teman sekalian. Dan ketika Anda berhasil membuat semua angkat tangan, tarik semua. Begitu ketarik, ngomong gampang. Siapa yang mau coba, panitia? Maju ke depan. Ayo, jangan lama-lama. Ayo, panitia. Soalnya kalau nyuruh Anda maju, keluarnya susah tuh. Panitia, jangan lama-lama. Ayo, durasi. 1, 2, 10. Ayo, iya. Iya, pakai mic ya. Erin. Nah, panitia ya, siap. Ririn namanya. Oke, iya benar. Iya benar, saya nggak dengar soal kupingnya. Ririn. Bukan Rinto kan ya, kalau Rinto cowok ya, ini Ririn. Betul, kenapa? Ceritanya mau menyampaikan apa? Kalau tadi kan ngomong soal berpikir, kamu ngomong soal apa? Mau ngomong soal Soal apa lah, terserah ya. Cinta. Ya, siap. Itu apa? Ayo. kuliah aja gimana? Iya, maksudnya apa tentang kuliah yang mau kamu sampaikan? Kan kamu public speaking nih, mau mempengaruhi orang, betul gak? Tentang apa misalnya? Pentingnya belajar, pentingnya tidur di saat belajar, gitu atau apa? Bolos gimana? Bolos, maksudnya cara bolos. Temannya bolos. Hah? Ngajakin temannya bolos. Keren itu maksudnya ngajakin itu nggak usah diajarin ya, udah bisa sendiri. Ya, yang intelek dikit dong, ya. Yang apa yang bagus dikit? Misalnya teknik belajar ini atau apa? Ayo, sesuatu yang sederhana yang menurut kamu, kan kamu pengen public speaking, pengen mempengaruhi orang, betul gak? Iya, bingung, tapi Iya. belum kepikiran. Iya, coba pikir atau saya mau kasih ide, teman-teman kasih ide. Ada yang punya ide? SKS, cara belajar yang efektif. Oh, jadi mau ngasih tahu cara. Iya, kan kamu SKS. kita harus cara belajar tekniknya loh. Kalau nggak tahu tekniknya susah ya. Nah, jadi pas kamu mau ngajarin tekniknya, ini belum ngomongin soal tekniknya. Kamu mau grab mereka supaya mereka kedengerin. Gue mau ngasih tahu nih cara supaya efektif belajar. Tapi kalau kita langsung ngomong, begini ya cara belajar, orang nggak dengerin. Tapi Anda grab lu di awal. Cara grabnya adalah dengan bertanya yang semua setuju. Nangkap nggak? Ntar lu dengerin dulu ya. Artinya kamu akan bertanya kepada teman-teman kamu. Ketika kamu tanya, semua angkat tangan. Ketika semua angkat tangan, semua ngikut tuh. Tinggal kamu ngomong nanti. Cobain dulu. Kalau salah ntar saya benerin. Okay. Jadi kira ngomong kamu cepat. Ririn ya. Iya, Ririn mau men-share ke kita cara belajar yang efektif. Silakan Ririn. Iya. Silakan. Teman-teman semua, siapa yang mau nilai UAS-nya 100? Oke, jadi aku akan kasih tahu kalian cara belajar yang efektif. Keren ya, langsung hebat, lulus. Ambil sertifikat sama panitia ya. Betul nggak? Bagus sekali. Tinggal Rin tambahan sedikit. Ketika kamu nyuruh orang angkat tangan, kamu harus angkat tangan.
Ya ini tambahan sedikit. Karena siapa yang mau nilai UN 100? Ayo siapa? Siapa? Gitu ya. Ingat kita mau menghipnotis orang ini. Teman-teman sekalian, siapa yang mau nilai? Nilai ujiannya 100? Boleh angkat tangan? Semua angkat tangan. Boleh. Terima kasih. Tarik turin semua tuh. Tarik. Enak banget. Kalau Anda sudah menarik audiens seperti ini, langsung mereka yang ikut sama kita. Udah lebih enak. Dibanding, selamat siang teman-teman, saya akan menjelaskan cara. Gak pernah tidur semua tuh, ini udah pada tidur begini ya. Siap, lanjut. Jadi ini tekniknya, Pak, kutipan atau ajukan pertanyaan. Ini pilihan, terserah. Mau pakai kutipan boleh, mau pakai ajukan pertanyaan boleh. Yang penting pertanyaannya harus semua setuju. Harus semua setuju, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini poinnya ya, teknik membuka. Lanjut ya, lanjut. Menyampaikan kebutuhan atau permasalahan. Teman-teman sekalian, tugas Anda pada saat memberikan presentasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pendengar Anda. Apalagi kalau jualan, ini sebenarnya jualan juga ya, mempengaruhi orang. Untuk bisa memberikan presentasi yang menjawab permasalahan atau memenuhi kebutuhan, maka Anda harus terlebih dahulu mengetahui permasalahan atau kebutuhan dari calon pendengar Anda. Teman-teman sekalian, semua orang di dunia pasti punya masalah. Kalau Anda punya teman, terus dia bilang, gue sih hidup ya, nggak pernah punya masalah lu. Itu adalah orang paling bermasalah di dunia. Karena dia nggak sadar dia hidup punya masalah. Ya, jadi semua orang pasti punya apa? Masalah. Audiens Anda punya masalah nggak? Punya. Kayak Ririn cerita kan, siapa yang mau nilai 100? Ketika semua angkat tangan, artinya mereka punya masalah dong dalam belajar, betul nggak? Kecuali siapa mau 100? Gue udah 100, Rin. Nggak jadi dah kalau gitu, gue nggak jadi ngajar, udah 100 semua kan? Tapi ketika tahu ada permasalahan, kebutuhan, nah di situ. Di situ teman-teman sekalian. Ya. Nah jadi bagaimana Pak caranya untuk membuat mereka sadar akan kebutuhan dan permasalahan mereka? Gampang. Ada caranya. Bagaimana caranya Pak? Ya saya udah belajar ke sana sini. Nah ketemulah caranya. Ya. Jadi pada fase ini Anda harus menunjukkan bagaimana kebutuhan atau permasalahan dihadapi dapat berdampak langsung pada pendengar. Yang kedua, jelaskan berapa penting dan mendesak kebutuhan dan permasalahan dihadapinya. Yang ketiga adalah memberikan data pendukung yang berhubungan. Nggak usah dihafalin ini, karena caranya ada yang ini caranya. Ya, yang ini caranya. Jadi di poin kedua ini setelah Anda buka, maka Anda akan kasih tahu mereka. Kenapa lu mesti berpikir? Bagaimana cara berpikir efektif? Yang kedua adalah, kenapa lu mesti nilai 100? Nah, kalian kayak berdua lainnya, contoh kalian aja deh, daripada yang lain ya, yang berdua ya, berpikir sama nilai 100 ya, modalnya gampang jadi contohnya. Jadi, teman-teman sekalian pas sampai di sini, pas tadi ngomong kan, Aristoteles pernah mengatakan, bla 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 bla, mesti berpikir. Nah, dari situ pindah ke scene keduanya adalah, di sini. Tekniknya ada dua, jam dan segitiga. Jam itu adalah waktu. Jadi tekniknya adalah dulu, sekarang, yang akan datang. Biar semua ingat daripada dengerin saya doang, kita mainin tangannya. Teknik jam itu pertama adalah apa? Dulu. Tangan kiri. Dulu, terus sekarang yang akan datang. Boleh kata balik. Kalau terbalik susah nariknya begini, gitu ya. Jadi kiri, teman-teman sekian dulu, sekarang yang akan datang. Saya nggak contoh, berikan saya topik apapun sebelum nanti kamu maju lagi ya. Saya berikan saya topik. Berikan topik apapun. Apa aja kasih topik. Utang. Waduh, ini ketahuan banyak utang ya. Iya. Oh iya, padahal perusahaan aja banyak utang ya. Iya, siap. Iya, utang. Baik, menarik teman-teman sekalian ya. Utang, mengelola utang. Ya. Siapa ahli keuangan terkenal di dunia ya? Misalnya ya, Warren Buffett ya. Siap. Saya ngomong dong. Lihat, coba ceritain tentang utang. Siap. Langsung aja dulu. Teman-teman sekalian, Warren Buffett, seorang ahli keuangan dunia pernah mengatakan, kalau Anda tidak bisa mengatur uang dengan baik, maka hidup Anda akan berantakan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatur hidup uang kita dengan baik? Jadi teman-teman sekalian, dulu, ya dulu, orang itu gajinya cuma 2 juta, tapi cukup hidupnya. Kenapa? Karena mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan apa yang mereka terima. Tapi sekarang teman-teman sekalian, gaji 5 juta pun nggak cukup. Kenapa? Karena pengeluaran mereka jauh lebih besar daripada apa yang mereka terima. Mesti isi kuota, mesti nongkrong di sana, sini, pengeluaran begitu banyak. Dan akhirnya seringkali terjadi banyak anak-anak sekarang yang karena tidak punya cukup uang, mereka berhutang. Teman-teman sekalian bisa bayangkan nggak ke depan, 2-3 tahun lagi, generasi yang akan datang. Ketika mereka tidak mampu mengelola uang dengan baik, mereka akan terlilit dengan utang. Dan pertanyaannya bagaimana caranya supaya hidup kita tidak terlilit utang? Gitu ya? Jadi saya ngomong tadi gimana? Dulu, iya. Terus, sekarang, terus yang akan datang. Nah, begitu.
Aristoteles maju ke depan. Iya. Tepuk tangan buat Aristoteles. Woi. Pak yang lain dong. Ya udah kamu aja susah lagi nyari nggak keburu waktunya. Udah bentar lagi selesai. Yo. Ya. Kecuali waktu 3 jam kita ya. Ya, siap. Jadi kamu opening tadi Aristoteles, terus habis itu kamu ngomong dulu itu bisa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang 5 tahun ke depan. Pokoknya intinya past, present, sama future. Silakan. Oke. Teman-teman, dulu Aristoteles pernah mengatakan Sebentar. bahwa Ngomong Aristoteles dulu yang opening, baru dulu sekarang. Jadi kamu iya. iya, dia lupa dia ya. Jadi opening dulu yang tadi, abis Oke, opening oke. ngomong baru. Oh ya, oke. Ya, siap. Teman-teman, Aristoteles pernah mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus berpikir. Karena jika kita nggak berpikir, berarti kita itu sama dengan mati. Nah, dulu kita bisa melihat bahwa pada zaman purba itu orang-orang tuh hidup tanpa berpikir. Mereka hanya mengandalkan itu rasa berburu mereka hanya karena pada saat itu kebutuhan mereka dan bagaimana mereka beradaptasi dengan sekitar hanya berdasarkan alam, berdasarkan kekayaan alam, berdasarkan pangan-pangan yang ada, dan mereka hidup pun masih dengan mengutamakan bertahan hidup. Sekarang kita manusia jauh lebih intelektual. Kita mengandalkan ilmu pengetahuan, kita juga mengandalkan bagaimana kita udah bisa membangun teknologi, internet, terutama dengan kemajuan teknologi. Dari sinilah kita harus berpikir. Dari sini muncul para filsuf, kemudian pengajar, kemudian pekerja. Nah, di masa depan, kita bisa lihat kayak di Doraemon, di abad ke-22 akan lebih maju, teman-teman. Jadi, jika kita nggak mau ketinggalan, kita harus mulai berpikir. Keren banget. Terima kasih. Betul ya? Tiba-tiba dia pintar ngomong, betul ya? Kenapa pintar? Ada polanya, betul gak? Coba nggak ada pola, coba ngomong. Gue mesti ngomong apa, Freddy? Betul ya? Berpikir. Ya. Tapi dengan tekniknya gampang. Teman-teman sekalian, semua kita harus berpikir dulu. Hati-hati kita ngomong dulu tuh, karena filsuf Aristoteles dari zaman dulu tuh. Hati-hati ya, nanti kalau persiapan ya. Dulu, mungkin orang merasa kalau kemauan berpikir itu adalah hal yang nggak perlu diperhatiin lah ya. Yang penting hidup. Tapi sekarang, orang-orang sukses semua bisa sukses dibayar mahal karena mereka berpikir. Dan ke depan teman-teman sekalian, yang lebih dibayar mahal itu adalah orang yang berpikir atau yang bekerja kasar. Yang berpikir. Nah kalau gitu gimana caranya kita bisa berpikir yang baik? Nanti kasih solusinya. Ya, siap. Oke. Jelas ya? Jadi tekniknya gimana? Dulu, terus apa lagi? Sekarang, yang akan datang. Jadi tangannya main. Jadi gini ya, kenapa tangannya main? Biar lebih enak. Ya, kalau teman-teman dulu, sekarang, yang akan datang. Begitu kan gak enak ya? Tapi dulu, sekarang, yang akan datang. 10 tahun yang lalu, ketika saya baru lulus SMA gitu ya. Sekarang, ke depan bisa bayangin gak? Ya, mainin tangannya ya. Oke, yang kedua, siap-siap ya. Yang kedua ya, Ririn, siap-siap Ririn ya. Udah tokonya kalian berdua aja lah ya, cepet ya. Teknik segitiga. Cuman ini sebenarnya harusnya ada flip chart. Cuma nggak ada flip chart di sini ya. Nggak ada flip chart. Jadi ada coret-coretan. Kenapa? Karena flip chart ini visual. 3. Jadi ketika Anda menjelaskan, Anda harus menjelaskan segitiga. Sebenarnya ada konsep dalam public speaking namanya the power of 3. 3 poin. Jadi kalau Anda jelaskan 3 poin, pasti bagus sekali. Jadi saya kasih contoh. Kasih saya topik. Habis ini Rin siap-siap topik yang tadi ya. Saya kasih contoh dulu. Kasih saya topik teman-teman sekalian. Topik apapun. Penipuan. Waduh banyak banget penipuan ya. Siap penipuan. Baik. Penipuan. Baik. Nah, jadi saya akan menjelaskan itu pakai iklan yang BCA aja ya katanya. Apa iklannya? Dono Kasino ya itu. Saya nggak dibayar sama BCA padahal ya. Siap. Jadi penipuan. Jadi jangan mudah terpengaruh sama penipuan, begitu kan ya. Jadi teman-teman lu hati-hati, jangan mudah tertipu. Baik, saya akan ngomong ya. Nah, bagaimana dari openingnya, terus saya masuk pakai teknik segitiga. Jadi segitiga itu adalah 3 poin ya, teman-teman sekalian. 3 poin. Nah, saya akan mulai. Misalnya ketika penipuan. Teman-teman sekalian, Presiden Jokowi pernah mengatakan, orang yang pintar adalah orang yang tidak mudah ditipu. Ketika Anda mudah tertipu, mungkin intelektual Anda dipertanyakan. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kenapa sih orang bisa ketipu, teman-teman sekalian? Orang bisa ketipu karena 3 hal. Yang pertama adalah orang ketipu karena dia terlalu mudah percaya. Maka teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Penipuan banyak terjadi oleh teman sendiri. Makanya di istilah PMP, pren makan pren, ya. Karena kalau nggak bukan pren, susah makannya, betul ya? Iya. Jadi penipuan lah karena kita terlalu percaya sama orang. Dan kadang-kadang kita nggak ngecek lagi, itu bahayanya. Yang kedua adalah kenapa orang tertipu? Karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup, yang mendukung. Makanya banyak hoax bisa terpengaruh. Kenapa? Karena dia nggak ngecek lagi, dia nggak punya pengetahuan yang cukup. Jadi terlalu mudah percaya. Yang kedua, dia nggak punya pengetahuan yang mendukung. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, banyak orang tertipu karena mereka sering kali terpengaruh oleh hadiah, iming-iming yang diberikan.
Dapat WhatsApp, twing, dapat duit 1 juta, cukup klik, wah 1 juta klik, coba masuk semua datanya hancur semua tiba-tiba. Jadi teman-teman sekalian ada 3 hal yang membuat orang mudah sekali ditipu. Yang pertama adalah mudah percaya, yang kedua tidak punya pengetahuan yang cukup, dan ketiga gampang sekali terkena iming-iming. Jadi bagaimana supaya kita tidak mudah tertipu teman-teman sekalian? Begitu ya penipuan. Sekarang Ririn maju ke depan. Tepuk tangan buat Ririn, wah. Ya. Ah, temanya tadi aja, yang kamu tadi ya, nggak usah pusing. Temanya apa tadi? Temanya apa tadi? Ririn. Temanya Ririn. Yang Efektif belajar. Efektif belajar, Pak. Belajar ya. Jadi kamu opening, terus jelasin ada 3 hal kenapa sih kita mesti tahu teknik belajar yang benar. Atau jadi 3 hal itu kamu jelasin ya. Kalau salah ntar saya benerin. Kita coba ya. Siap, silakan. Kalau nggak ada kutipannya gimana? Nggak apa-apa, boleh pakai pertanyaan boleh. Oke, tadi, Bang. Iya, yang tadi aja nggak apa diulang ya. Diulang lagi. Diulang ya, angkat tangan ya, tolong ya. Kalau nggak tangan kesian dia ya. Siap, angkat tangan, siap. Oke, teman-teman, siapa di sini yang mau nilai UAS-nya 100? Saya. Wih. Nah, jadi teman-teman, ada 3 poin kenapa kita harus mengetahui teknik belajar yang efektif. Yang pertama, karena sebentar lagi kita akan menghadapi UAS. Dan yang kedua, kita harus mempersiapkan diri untuk mencukupi IPK kita supaya beasiswa kita tetap aman. Dan yang ketiga, Ini 3. Terus ya. dan yang ketiga kita harus membanggakan dosen yang telah mengajar kita. Wih, terima kasih ya. Sebentar nih. Saya kasih tips sederhana. Kalau pas Anda ngomong, Anda hang. Kita suka hang kita ya. Betul ya? Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita harus tahu cara belajar? Yang pertama adalah supaya nilai besok kita bagus. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga kira-kira apa lagi teman-teman sekalian? Coba apa menurut kamu? Terima kasih. Betul, tepat sekali. Ya, itu yang ketiga, betul ya? Nah, kita ambil dari orang. Nah, itu teknik ya. Jadi kalau kamu hang, mati gue hang, gue lupa lagi. Tenang aja. Oke, yang satu kedua. Teman-teman sekalian, kira-kira yang ketiga apa? Gitu ya. Wah, saya percaya. Jadi kasih di mereka kesempatan. Kasih mereka kesempatan. Ini biasa kalau impromptu, kalau mendadak ya. Ririn, terima kasih. Tepuk tangan buat Ririn. Terima kasih. Thank you ya. Pas 10 menit lagi. Selesai ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pemecahan masalah. Ini baru solusi. Caranya, how to-nya ya. Jadi sekarang saatnya untuk menyampaikan bagaimana kebutuhan pendengar dapat terpenuhi atau masalah yang dihadapi terselesaikan. Ya, terselesaikan. Bagaimana caranya? Memberikan gambaran keuntungan dapat dari solusi yang diberikan. Jadi bagaimana teknik belajarnya? Teknik belajar adalah begini. Anda jelasin lah, ya. Konsep Anda, ya, jelasin. Terus seperti apa? Di sini jelasin. Dan setelah Anda jelasin, bisa juga gunakan cerita. Karena cerita ini membuat orang lebih mudah mempengaruhinya. Ini ada teknik sendiri. Nanti mudah-mudahan ada waktu lain kita belajar tentang storytelling ya. Ini menarik sekali bagaimana mempengaruhi orang lewat cerita. Bisa dengan cerita, ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah pastikan solusi yang Anda berikan dapat memenuhi kebutuhan atau mengatasi permasalahan yang ada. Jadi jelasin, tadi kebutuhannya kenapa sih mesti begini. Jelasin jawaban. Jadi di fase ini adalah solusi Anda, ide Anda yang mau disampaikan. Seperti apa? Tapi sebelum idenya dikasih, opening dulu yang bagus, kasih sadarkan mereka dulu mereka punya masalah, baru kasih solusi. Karena kalau Anda langsung kasih solusi, maka orang tidak akan dengerin Anda. Tapi ketika Anda nge-grab dulu dengan bagus, terus kasih tahu masalah mereka, kalau nggak gimana, misalnya tadi inovasi, ya apa yang terjadi kalau organisasi nggak ada inovasi, maka begini 3 hal, atau dulu, sekarang akan datang, baru kita ngomong inovasi seperti apa, mulai seperti apa, Anda sampaikan. Saya tidak bahas ini detail karena waktunya nggak cukup. Yang penting ada di sini kasih tahu poinnya apa. Dan akan bagus sekali pakai cerita. Nanti di materi saya ada tentang storytelling, teman-teman belajar sendiri aja, ya. Siap. Nah, yang terakhir. Jadi sudah openingnya sudah bagus, kasih tahu teknik kebutuhan masalahnya sudah bagus, kasih solusinya sudah bagus. Terakhir. Ajakan untuk mengambil tindakan. Penutup presentasi yang baik akan mengajak pendengar untuk mengambil tindakan. Karena teman-teman sekalian kalau dia bilang, demikianlah presentasi saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada kata-kata yang benar, yang bingung sendiri ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan seperti itu. Apalagi mau presentasi public speaking. Jadi teman-teman sekalian, berikutlah unsur-unsur penting yang harus dilakukan. Mengulangi kembali tantangan yang dihadapi dan solusi yang Anda berikan. Merekomendasikan tindakan secara spesifik. Menjelaskan tindakan yang harus dilakukan dalam sebuah presentasi. Bill Gates bilang inovasi. Kenapa perusahaan yang tidak inovasi ada 3 hal dampaknya? Kasih tahu cara inovasi seperti ini. Terus jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itulah alasan kenapa kita mesti berinovasi. Karena tentu kita tidak seperti sampaikan bahwa kalau kita tidak berinovasi kita akan mati, bukan? Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ini yang menarik. Ajukan pertanyaan retoris pada akhir presentasi.
Ini untuk mengajak pendengar berpikir dan mengambil tindakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kekuatan dari pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang Anda ajukan akan terus melekat dalam pikiran mereka. Tolong bantu saya, pertanyaan retoris artinya apa? Siap, tidak pasti pertanyaan yang sudah pasti. Yes. Pertanyaan yang dia setuju tapi dia nggak perlu jawab. Tapi dia setuju sama kita, retoris. Contohnya apa? Contohnya pertanyaan retoris. Bingung kan? Apakah bumi bulat? Teman-teman sekarang kita sepakat kan? Bahwa bumi itu bulat kan ya? Ya. Apakah bumi bulat? Bulat! Nah itu dijawab sama dia, betul kan? Apalagi contohnya? Nah, itu dijawab sama dia. Teman-teman sekarang kita semua tahu kan? Bahwa donat itu tidak bentuk seperti bintang, tapi bulat. Benar kan ya? Jadi retoris itu adalah membuat mereka ngomong, iya. Contoh, akhirnya pas saya ngomong tadi sukses ya. Teman-teman sekarang, akhirnya kita semua sepakat kan? Bahwa kita semua pengen sukses kan ya? Dan kita sadar sukses itu perlu perjuangan. Dan perjuangan itu perlu dilakukan mulai hari ini. Gitu. Jadi, siap-siap berdoa lo ya. Siap-siap berdoa ya. Jadi teman sekalian gitu. Jadi, Anda ngomong segala macam retoris. Ajukan 2 pertanyaan. Dan paling gampang, dengerin baik-baik. Paling gampang adalah retoris itu di ujungnya diajukan kata iya. Kenapa? Itu namanya teknik hipnotis. Yes, question. Teman-teman sekalian, kita semua ingin membanggakan orang tua kita kan ya? Kita ingin dapatkan yang terbaik kan ya? Mari kita belajar dengan cara yang sudah kita berikan. Sukses buat kita semua. Oh, begitu. Bisa dipakai. Jadi, retoris. 2 pertanyaan. Jebret. Jebret. Oh iya. Closing langsung ya. Silakan yang pertama dulu. Berpikir. Buat Aristoteles. Woi. Filsufnya hidup kembali dia ya. Siap. Jadi kamu udah ceritanya yang depan gak usah. Kamu sekarang closing doang. Ceritanya kamu sudah menjelaskan pentingnya berpikir. Terus contoh teknik berpikir seperti apa. Sekarang tutup dengan menyadarkan mereka, mari mulai hari ini kalau melakukan sesuatu berpikir dulu, jangan asal melakukan, begitu. Ajukan 2 pertanyaan retoris. Ajukan, kalau salah ntar saya benerin. Coba aja dulu. Ya, siap. 2 pertanyaan retoris ya, 2 pertanyaan retoris. 2, kalau 1 tanggung ya. 2. Jadi cepat closing. Teman-teman, kita semua di sini mau dapat kerjaan bagus kan? Nah, kita rapin dikit ya. Saya rapin dikit ya. Teman-teman sekalian, kita kan semua tentu pengen dapat pekerjaan yang baik kan ya. Apalagi kita ngangguk semua. Ya gitu ya. Jangan ya, ulang ya. Teman-teman semua, kita di sini Jangan ngangguk dulu, belum ngomong udah ngangguk aja. Emang kayak kucing-kucing yang begini-gini tuh. Ya. Ngomong dulu baru ngangguk ya. Ayo lah, enggak apa-apa namanya belajar. teman-teman semua, kita di sini mau dapat kerjaan yang bagus kan ya? Iya, terus ya. Langsung kedua langsung. Dan kita di sini juga semuanya mau kaya kan ya? Iya. Closing. Untuk bisa kita dapat pekerjaan bagus, kita harus dapat berpikir biar dapat diterima di perusahaan bagus. Cakep, betul ya? Iya. Yang kedua Ririn, nggak boleh kabur. Iya, siap Ririn kedua ya. Jadi gitu enak kan? Jadi teman-teman sekalian semua kita pengen sukses kan ya? Dan kita semua ingin bagi orang tua kita kan ya? Mari. Gitu ya, siap Ririn. Kemana buat Ririn? Ririn, siap. Kadang buka masker, kadang kagak dia. Siap. Siap. Silakan. Langsung aja nih Pak. Langsung. Jebret, closing. Pertanyaan retoris. Jebret, closing. Tadi apa? Tentang apa? Tentang belajar. Belajar. Ya. Oke, teman-teman pasti mau punya nilai yang bagus kan ya? Teman-teman pasti pengen IPK-nya bagus kan ya? Nah, jadi kita harus belajar biar UAS kita nanti nilainya bagus. Iya, siap gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih Ririn ya. Nanti diperbaiki. Jadi teman-teman sekalian, kita semua ingin sukses kan ya? Nah, jadi gitu pelan-pelan ya. Udah bagus sekali. Jadi itu retoris jebret dicemes. Jadi yang dengerin mikir. Bener juga ya. Oke. Sudah selesai materinya ya. Ini silakan di scan barcode-nya. Kalau mau belajar, ini buku saya stand up selling udah nggak ada versi cetaknya. Tapi saya bikin versi videonya. Teman-teman download nanti linknya ke video.com. Itu ada video banyak sekali. Semua materi saya dari awal sampai akhir. Simpan dulu aja, simpan nanti nonton di rumah, jangan di sini ya. Panitia kalau butuh juga ini link video saya. Nggak ada di YouTube karena saya udah pindahin dari YouTube ke video. Di YouTube ada sama Ciputra yang apa? Yang publish ya, yang publish. Udah difoto semua karena saya mau pindahin. Sebelum saya tutup, saya kembalikan ke panitia sebentar. 1 slide terakhir. 1 slide terakhir. Udah, dapat gak linknya? Betul gak ke video.com? Betul ya? Ya. Sudah ya? Saya tutup dulu ya. Masih ada lagi yang mau ambil gambar ini? Siap. Kalau sudah tidak ada,
saya tutup dulu ya, karena yang audiens juga pada pulang, saya juga mau pulang soalnya ya. Siap, oke. Oh kelas, iya ya. Jadi teman-teman sekalian, ini juga kan kelas ya. Iya, nggak apa-apa, siap, siap. Jadi teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Teman-teman sekalian pernah lihat kan ya, ada orang menggiring bebek, pengangon bebek, betul ya? Pengangon bebek. Apa kelebihan pengangon bebek? Gembala. Pengangon bebek itu dia bisa ngatur bebeknya dengan teratur sekali, semua ngikutin dengan dia. Dan seorang presenter yang hebat juga teman-teman sekalian sebenarnya seperti pengangon bebek. Jadi pas Anda ngomong di depan, Anda bisa mempengaruhi mereka, semua nurut sama Anda, tujuan tercapai. Jadi teman-teman sekalian, jadilah seorang pengangon bebek. Salah ya. Jadilah teman-teman sekalian seorang presenter yang baik. Ingat baik-baik bahwa presentasi itu sebuah keterampilan. Dan saya percaya semua di antara Anda ingin berhasil. Ingin lebih baik. Jadi tingkatkan keterampilan presentasi Anda. Sukses buat kita semua. Saya Deddy Budiman. Terima kasih. Thank you. Pas ya waktunya ya. Terima kasih kepada Bapak Deddy Budiman Thank you. atas materi yang telah disampaikan. Jadi kita tahu nih tadi tekniknya ada apa aja? Ayo menyimak gak? Ada 2, tekniknya apa? Jawab dan tiga. Terus yang sebelumnya ada kutipan dan pertanyaan. Oke, berarti selanjutnya kami memohon kembali kepada Bapak Deddy Budiman untuk naik ke atas panggung karena kita akan membuka sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang tadi atau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung kepada Bapak Deddy Budiman. Kepada Pak Deddy kami persilakan, tapi sebelumnya mohon maaf Pak, ini pada keluar karena mereka ada kelas habis ini. Ya, terima kasih. Nggak boleh kamu nanya. Enggak, jangan. Biar nggak ada. Dia mau nanya boleh, masa nggak boleh? Boleh ya. Boleh, silakan Kak. Aku mau nanya, kalau misalnya yang tadi kan pertanyaan retoris itu kan sebenarnya pertanyaan yang kalau kata orang tuh dibilang kayak pertanyaan lu retorikal banget gitu Iya. kan, kayak nggak penting dan mereka males jawabnya gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai orang yang mau berbicara di depan itu berarti kita memberikan pertanyaan tuh yang konotasinya positif kan ya. Kalau Iya. misalnya ternyata mereka di tengah-tengah gitu, kita meyakinkan mereka gimana Pak? Nah, makanya retoris itu kan di akhir bukan di awal. Ah, Iya, kan dia kita udah pengaruhi kasih quotes dulu, kasih jelasin dulu masalah mereka, kasih solusi, kan udah ngerti mereka. Baru dicemes, ini cemes yang retoris. Kenapa retoris? Karena kalau nggak retoris tanya jawab susah. Kemana-mana. Retoris itu kan sebenarnya mengarahkan. Sebenarnya itu kan tugas kita kan dia mengarahkan sebenarnya. Nah, pertanyaan ini kita harus pilih, kita siapin, jangan sembarangan. Makanya lu retoris banget sih, iya kalau di awal. Tapi di sini kan emang tujuan gua. Teman-teman sekalian semua kita pengen sukses kan ya. Dan kita semua yang berhasil. Dan orang yang berhasil adalah orang yang jago berbicara di depan umum. Jadi teman-teman sekalian miliki kemampuan public speaking yang baik gitu kan. oke. Jebret gitu. Terus kalau misalnya sometimes kan kalau kita ngomong tuh kayak ada another spare time untuk kita kayak untuk mereka ngomong ke kita gitu. Kalau misalnya ketika kita ngomong kan akan ada di mana belum ada interupsi kan di saat kita ngomong. Kalau misalnya pas pertanyaan itu mereka ingin menyanggah argumen kita itu lebih baik sikap kita kayak gimana Pak? Siap. Sebagai seorang public speaker Siap. ya, apalagi di tempat kerja gitu kan di mana nih gitu. Siap ya. Ya, Pak. Ya, jadi gini teman-teman sekalian. Ketika Anda presentasi dalam konteks ke dunia kerja ya, pasti Anda nggak akan ketika prestasi dulu, selesai dulu. Makanya kata kunci persiapan yang bagus. Karena kita bisa mempengaruhi mereka cuma pada saat mereka dengerin kita. Jadi persiapan ketika itu bisa ngerubah banget. Nah, udah selesai sekarang selesaikan. Kan baru selesai jawab. Ntar ada pertanyaan susah. Pokoknya ketika ada pertanyaan jangan debat kusir sama mereka. Kalau debat kusir akhirnya kita bisa menang. Cuma dia sakit hati sama kita, repot. Ya kita mengerti. Pokoknya kita ada caranya sendiri. Ya memang hari ini nggak dibahas ya. Tapi sebenarnya ada caranya kita salah satu teknik yang paling gampang ya. Ketika Anda diajukan pertanyaan sama orang, Anda gunakan namanya teknik empati. Bukan simpati. Kenapa? Karena simpati bisa diisi ulang, empati nggak bisa diisi ulang, betul ya? Ya. Jadi gunakan empati pas ngomong, oke, Pak, mau ngomong kencang segala macam. Saya bilang, wah lu tau dari mana sih? Lu mau gue jangan begitu ya? Tapi oke, saya mengerti apa yang kamu katakan. Saya paham bahwa menurut kamu mungkin seperti itu. Tapi mari kita lihat. Nah itu, saya mengerti. Saya mengerti itu teknik empati. Ya, saya ngerti posisi ibu seperti ini apa. Saya memahami memang tidak mudah, tapi gitu, ya. Itu tekniknya. Thank you. Thank you. Ya, silakan ambil hadiah sama panitia ya. Siap. Tepuk tangan yang dong teman-teman. Pertanyaan sini, pertanyaan saya. Ya, siap. Silakan. Tuh mic di belakang, Ya, siap.
Eh, Yang di online boleh nanya gak? Boleh ya, tolong ya, saya mau lihat pertanyaannya di mana, lihat pertanyaannya, siap. Pak, jadi saya mau nanya, kalau misalnya pas di tengah-tengah kita sedang berpresentasi, tapi ternyata audiens kita lose interest atau dia itu mengalihkan dia Iya. mengalihkan. Iya. Ya pokoknya dia nggak dengerin kita Pak, dia aja sendiri ngomong gangguin kita Pak, iya. Iya, Pak. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Gimana caranya kita bisa ngebalikin kita lagi gitu? Siap, ini pertanyaan bagus ya. Jadi teman-teman saya ini pertanyaan bagus. Jadi pas kita ngomong dia ngomong berisik, kadang-kadang berisik ya. Pas kita ngomong, apalagi sekarang lebih lebih ini lagi. Kita ngomong pada main handphone semua, betul gak ya? Nah itu paling parah tuh, udah ngomong pada main handphone semua. Kadang dosen bodoh amat lah, terserah ya. Tapi kalau yang benar nggak boleh begitu. Caranya gimana? Nah, engagement itu penting. Teman-teman perhatikan nggak tadi? Pas saat saya ngomong di awal, saya ajak Anda bermain dulu, betul gak? Saya deketin Anda begini. Betul gak? Ketika deketin ini ada bonding nih. Ya jarak. Jadi saya merasa menyapa teman-teman semua. Jadi kalau dia berisik segala macam, oke, wah seru sekali, terima kasih ya. Oh, coba menurut kamu gimana? Gitu ya. Jadi jangan jadikan musuh, tapi ajak dia. Karena biang kerok itu cari perhatian memang. Kita deketin aja ngobrol. Coba menurut kamu gimana? Betul ya? Ayo lo, kasih mic, emang enak lo, betul gak? Jadi kita gunakan tekanan massa. Ini psikologi massa teman-teman sekalian. Ketika ada satu orang rese, jangan kita yang lawan dia, tapi massa yang lawan dia. Itu teknik psikologi massa ya. Jadi kalau saya pernah, wah kita lagi ngomong dia merasa, wah lu tau apa? Keren banget deh ya. Jangan marah. Ya kayak presiden kemarin ada yang marah-marah tuh ya. Jangan teman-teman sekalian ya. Tenang aja. Ya, oke, thank you Pak. Gitu. Ya, gitu caranya ya. Siap. Thank you. Ada lagi? Tadi ada yang nanya di online. Online. Siap. Iya. Pertanyaannya adalah tuh. Mana nggak kelihatan? Aku ada 2 pertanyaan. Waduh, banyak banget. 10 aja dah kalian. Apa saja elemen? Waduh, elemen sejenis lem ya. Elemen. Mana sih? Apa saja elemen kunci yang harus diperhatikan untuk mengatasi pelatihan? Elemen yang paling penting ilmu dikasih tinggal latihan, praktek, karyo, praktek aja udah gitu ya. Kebanyakan teori puyeng saya, betul gak ya? Teorinya adalah kalau lupa nonton video saya tadi tuh, habis nonton praktek. Ingat, keterampilan berbicara seperti berenang. Bisa gak orang berenang kalau nggak praktek? Nggak bisa, praktek lah ya. Pertama udah, yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan keterampilan berbicara dalam konteks industri yang sangat teknis? Ya kuasai. Ya kuasai. Karena nanti sebenarnya ada ilmunya lagi bahwa setiap tipe audiens itu berbeda-beda. Ya kalau paling sederhana kita latih konsep perilaku, ada yang dominan, ada yang intim, ada yang stabil, ada yang cermat. Kalau yang cermat pasti teknis. Kalau yang intim pasti butuh diajak ngobrol happy-happy baru ditarikin. Jadi ini caranya lagi. Bagaimana mengatasinya adalah persiapan. Preparation. Persiapan. Jadi Anda tahu, jadi pas Anda ngomong nih, Anda siapin yang data. Makanya tadi sebenarnya pas solusi harus ada data tuh. Ya, ada data. Jangan ngarepin, jangan salahin angin katanya semalam tuh ya. Iya, ya harus ada datanya. Ya. Gitu ya, jawab ya. Thank you. Ada lagi? Iya, siap. Minta mic-nya panitia. Teman kita mau nanya di sini depan. Siap, siap. Oh, udah berdiri nih, hebat nih ya. Iya, mati mic-nya soal kamu takut ya. Tes, Pak. Ya, siap. Tes diterima. Pak, kan dari tadi kita ngomongin soal presentasi ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih. Iya. Ke topik yang lain saya nggak mau jawab orang tanya presentasi ya. Ya enggak ya. Iya dong. Silakan ya. Saya mau tanya bagaimana cara kita tenang gitu. Solusinya tenang. Ya kan, misal orang yang mau belajar nih, dan pastinya mereka deg-degan kayak ya nadanya kayak apa ya? Ngomong Pokoknya perubahan ya, ya. ketahuan banget kayak tadi lah teman kamu tuh ya. Gue deg-degan di depan begitu ya, ya. Terus jantungnya deg-degduk, Iya, di situ juga mungkin kakinya gemeteran. Iya. Nah, aku ingin tanya, itu cara solusinya gimana ya? Siap, pertanyaan bagus. Siap, pertanyaan bagus. Silakan duduk, Pak. Iya, siap ya. Jadi, ingat baik-baik. Untuk menjadi seorang yang terampil, yang expert, perlu proses. Jadi jangan lihat sekarang saya, dia ngomongnya enak. Kamu nggak ngeliat saya dulu ngomong kebenaran, keringetan, betul ya? Iya, waduh mati gue keringetan. Habis ada prestasi lagi mati ya. Itu proses. Ya proses. Nah, kata kuncinya bagaimana? Persiapan. Udah persiapan masih keringetan, masih apa? Iya. Jadi sebelum presentasi ada beberapa tekniknya. Ya, bisa tarik napas, hembuskan. Makanya suka diajarin kalau mau marah tarik napas. Sebenarnya tarik napas itu oksigen banyak ke otak biar lebih tenang. Tarik napas, tenang begitu ya. Kalau Anda butuh lagu-lagu tertentu, ya Anda biar tenang. Relax ya, tenang relax. Terus kalau Anda punya agama tertentu, kalau saya justru kadang-kadang kalau saya mau ngomong, kalau saya tidak takut, saya takut. Bingung gitu ya? Kalau saya nggak takut, saya takut. Maksudnya apa? Kalau saya terlalu confident,
bahaya buat saya. Jadi kalau saya mau ngomong, saya selalu takut nih. Justru pas saya takut, saya depend on God. Saya ngandelin Tuhan. Ya, kalau saya ya, teman-teman berbeda-beda ya. Kalau saya takut, saya ngandelin Tuhan. Makanya salah satu ayat saya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketika saya nggak takut, saya nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Ini saya ini gara-gara gua hebat ya. Jadi takut itu adalah proses. Jadi jangan hindari, itu proses. Jadi sampai orang pembicara seperti saya, teman-teman saya yang lebih hebat-hebat, semua juga takut. Tapi mereka pelan-pelan seiring dengan waktu, proses takutnya bisa dikontrol. Jadi, nah salah satu sederhana kalau Anda takut bisa minum yang manis-manis. Tapi jangan kebanyakan tak gula gitu ya. Jadi, karena manis itu memberikan rasa tenang. Ya, tapi hati juga jangan bikin sakit perut. Pas bangun jadi sakit perut gua makan manis ya. Jadi persiapannya adalah tarik napas. Ya, terus minum yang manis, yang hangat, yang enak, buatan rileks, dengar musik kalau suka musik, tenang, baru ngomong. Ya. Kalau ketika Anda nanti ngomong sering dengan waktu, ini kan jam terbang, Anda akan lebih baik. Seperti dan latihan, banyak orang dulu kalau ngomong latihan itu, kalau nanti ngomong suruh depan kaca, betul nggak? Nah, kalau depan kaca, itu Anda ngeliat diri Anda sendiri, betul nggak? Tapi kalau Anda ngomong di sini, ngeliat diri sendiri apa ngeliat orang? Nah, itu teknik zaman dulu. Teknik yang sekarang adalah Anda harus ngomong di depan ruangan kosong. Anda ngomong. Anda berimajinasi nih orangnya ada semua. Ini orangnya penuh semua nih. Nah, itu. Jadi saya dulu waktu belajar begitu. Mau presentasi, ke ruangan saya sini belajar. Orang gila. Ngomong begini. Ya Pak. Ya, gitu. Jadi saya memvisualisasi mereka ada di sini. Jadi pas dari sini gue udah lihat lu kemarin. Betul ya? Gue udah lihat sudah ada orang. Nah, itu membuat saya lebih nyaman. Jadi datang ke ruangannya, kuasai ruangannya, pegang ruangannya. Seperti itu. Ya, itu membuat kita lebih tenang. Jadi kalau Anda mau maju ke depan prestasi, ruangannya di mana? Kenapa gue mau lihat dulu, gue mau berdiri di situ ya? Berdiri, ya, rasain. Jadi Anda dapat feel sama dia. Dan grogi itu proses ya. Jadi justru takut itu baik. Kalau nggak takut, bahaya. Ya, thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pak, masih ada 2 penanya lagi Siap, dari online. ya. Online, ya ada online ya. Online banyak ya ngedengerin. Ya, online nonton video saya aja nanti lebih enak tuh ya. Ya, karena susah ngerasain saya di sini kan. Yola, mana sih ya? Oh si Rio lagi, Rio kesini aja tadi Rio, ngapain di online dia? Ya, oh, di atas. Tujuan dari Palestina adalah mempengaruhi namun bagaimana bila orang yang kita temui lebih berpengaruh dibanding kita. Nah, makanya tadi saya udah ajarin. Bagaimana kalau orang yang dengar lebih berpengaruh daripada kita? Misalnya, Pak saya karyawan baru, dia direktur Pak, betul gak? Mati gua. Makanya tadi saya undang Aristoteles, betul gak? Saya undang Steve Jobs, betul kan ya? Lo sama Steve Jobs pintaran mana? Ayo gitu ya. Pintaran Steve Jobs, kan Steve Jobs yang ngomong. Pak, Steve Jobs pernah bilang, Bapak sama Steve Jobs kerenan mana? Steve Jobs, dengerin Pak makanya. Gitu. Tapi Pak Dedi mau ngomong, Dedi siapa Dedi, betul gak? Iya. Jadi gitu tuh ya. Calvin ya. Jadi kalau kasih orang yang berpengaruh, begitu. Maka tekniknya panggil orang. Jadi kita tahu nih, bos gue suka sama siapa nih? Oh Jack Ma, pakai Jack Ma terus, gitu. Ya. Kalau bos Anda sukanya Roma Irama, oh bisa. Ya Roma Irama pernah mengatakan, berdagang jangan berdagang kalau tidak ada untungnya, gitu misalnya. Ya, jadi kita berdagang harus cuan, gitu ya. Ya, udah ya. Dalam menjual satu produk, kalau menjual satu produk kita bisa ngomong. Yang berpengaruh, Pak Lurah gitu ya, Pak Lurah, ntar sangkain lagi politik ya. Misalnya dia Pak RW gitu ya, atau Bupati kita ngomong, Pak Presiden pernah ngomong loh, iya takut ya Pak Presiden ya, iya gitu. Ya gitu, mau jualan. Nanti kelas jualannya khusus sendiri ya, ini kelas presentasi oleh Calvin ya. Siap. Rio, satu pertanyaan lagi dariku. 2 juga boleh lah Rio ya. Apa peran neurokomunikasi? Ini bahasanya tinggi banget nih ya. Ya, dalam bentuk persepsi dan reaksi audiens terhadap prestasi kinerja. Rio, jangan keribet-ribetan kebanyakan teori, entar pusing sendiri loh, betul ya? Iya, ya kadang-kadang kita terlalu neuro ini segala macam, bukan saya nggak mau. Cuma begini, kita ini baru mau belajar, betul ya? Praktekin dulu apa yang diberikan, ntar kamu lihat. Ntar Pak, neurokomunikasi betul, banyak sekali ilmunya kalau dibahas, nggak cukup waktunya cuma 1 jam hari ini. Jadi neurokomunikasi pasti bentuk persepsi reaksi pasti. Cuma yang penting adalah bagaimana kita sendiri bisa mengontrol diri kita, bisa mempengaruhi. Yang saya ajarin tekniknya sederhana. Karena kalau ngomong soal neurokomunikasi, ntar mabuk semua di sini. Perlu proses lebih panjang. Jadi ini memang basic ya. Kalau kelas khusus nanti kita bikin advance ya Rio ya. Thank you. Oh, masih ada satu iya, pertanyaan satu lagi. Melanie Pundarika. Mana ini? Ya ampun ketinggalan. Aku ada pertanyaan Kak, boleh ya. Bagaimana cara menervos? Berdoa. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Oh, ya. Betul nggak? Saya juga takut. Iya. Kalau saya kemana saya percaya sama Tuhan ya. Jadi nervous proses yang wajar, lewatin aja ya. Nervous kalau ambil nafas dan maka tadi saya bilang perlu teknik persiapan. Ada tekniknya loh, namanya impromptu teknik. Impromptu itu adalah
Impromptu itu adalah mendadak. Tiba-tiba, Dad lu ngomong di depan. Mati gua. Betul ya? Nah, ada tekniknya. Kayak tadi tuh ya. Coba misalnya Anda kasih topik apapun, saya pasti bisa ngomong. Anda kasih topik apapun, saya pasti bisa ngomong. Bagaimana caranya Pak? Saya pakai teknik saya aja. Coba teknik apa? LGBT Pak. Teman-teman sekalian, kalau saya disuruh tanya tentang LGBT, maka ada 3 hal saya ngelihat dari sisinya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah itu. Betul nggak? Atau, oh apa sih LGBT? Ya kalau menurut gue LGBT dulu. Kayaknya sih nggak terlalu masalah ya. Sekarang, ke depan. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi, saya kalau disuruh ngomong apapun, saya pasti bisa ngomong. Karena saya udah tahu tekniknya. Nah itu jadi, bayar nervous, persiapan, berdoa, tenangin diri, praktek. Kalau salah gimana? Bangun lagi. Saya juga pernah ngomong, wah garing banget, nggak enak. Proses. Yang penting kalau jatuh, jangan lupa bangun. Ya, aduh gue mati kan gue gagal tuh ya, begini malu-malu banget. Ya udah mau ngapa lagi ya, proses itu belajar. Ya gitu Melani, Cayo, semangat ya. Thank you. Kita berikan tepuk tangan dong Ya. teman-teman. Thank you. Udah ya, selesai yang karenanya lagi ya. Tunggu sebentar. Oh, ya. Pak. Kalau yang mau nanya lagi DM aja DM ke Instagram ya. Oke Pak, tadi kan sudah banyak yang bertanyakan nih Pak kan ya. Aku mau Bapak untuk memilih satu penanya terbaik dong Pak. Wih, siap. Tapi satu aja Pak. Satu aja. Mau itu offline atau online? Siap. Yang offline si Rio lah, Rio ya dia hebat sekali, Satu aja, tajam sekali. Oh, satu aja. Salah Kalau satu gitu, dari itu. yang offline dia mana? Oh ini baju hitam. Wah ini hebat sekali dia. Wih, kan Retoris jawab siap, bagus sekali ya, dapat hadiah ya. Voucher 500.000, iya OVO ya, lumayan ya. Oh, bukan ibu katanya. Oke, boleh maju ke depan. Namanya, ya ke depan siap. Dia pertanyaan retoris kasih contoh, nanya bagus, aktif ya. Walaupun apa kaosnya tengkorak tapi hatinya nggak tengkorak dia, gitu. Tim dokumentasi kami persilakan. Handphone kamu mana handphone? Kasih tahu ntar kita upload di sosmed. Iya. Sini. Sini Koko. Aduh Koko mau kemana sih? Aduh tenang aja. Tuh. Nervous. Aduh nervous. Ya, nervous ya. Minum coklat tuh. Ya. Siapa namanya? Felix dekat. Felix. Ya, siap. Oh ini mau difoto ya? Felix kita foto. Iya. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Hadiahnya apa Felix? Nggak tahu belum? Hadiahnya apa? Kita minta hadiahnya ya. Hadiah tolong dikasih tuh ke Felix ya. Felix tadi dikasih ya. Felix tenang aja Felix tuh. Oh iya. Ya siap. Felix, thank you Felix ya. Untuk Oke. hadiahnya Felix bisa DM ke Instagram MCU ya. Mau ambil hadiah susah banget ya, mesti ke DM dulu ya. Siap. Oke, untuk Bapak Deddy Budiman dimohonkan untuk tidak turun panggung terlebih dahulu Siap. karena kita akan memberikan token of appreciation yang akan diserahkan oleh bidang kemahasiswaan. Wih, siap. Wih. Penyerahan token of appreciation dari Universitas Bunda Mulia kepada Bapak Deddy Budiman yang diserahkan oleh Miss Jody selaku perwakilan bidang kemahasiswaan Universitas Bunda Mulia. Tangan yang meriah. Makasih ya. Makasih. Udah boleh turun. Iya, Pak. Terima kasih Bapak. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Nah, Arnold, tadi kan kita udah dengerin banyak materi nih dari Pak Deddy. Nah, saatnya kita mau masuk ke performance nih. Nah, Kira-kira itu. untuk kegiatan mahasiswa apa nih? Ini kayaknya kayak tarian tradisional gitu kan sih? Tarian-tarian? Iya. Wah, kayaknya Joget gitu. masih semangat. Pada masih semangat gak? Siap nggak lihat performance-nya? Siap ya? Ya udah langsung aja kita sambut kepada tarian tradisional. الله وجود كده مقام مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة المهايا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk Tagra. Performance Yoi dong. kayak gitu narinya. Aduh, gak bisa. Aku kalau nari kayak robot. Kok kak. Wah, kita ada performance mau lebaran ya. Oke, keren banget nih. Teman-teman masih semangat? Masih Oke. semangat gak sih? Selanjutnya kita masuk sesi apa nih? Kita kayaknya mau masuk ke sesi games nih, Ci. Siapa yang mau masuk games? Oke, kalau gitu tanpa kita membuang banyak waktu lagi, marilah kita sambut tim acara. Kepada Aca, kami persilakan. Oke, masih pada semangat nggak? Semangat dong. Oke, teman-teman, kenalin aku Aca dari tim acara dan saat ini aku mau memandu acara games kali ini. Tapi sebelumnya aku mau mention bahwa sesi games kali ini ada dua sesi, yaitu online dan juga offline. Jadi buat teman-teman yang online, harap bertunggu karena kita ada sesi buat kalian juga. Oke, baru tepuk tangan. Oke. Nah, tanpa kita lama-lama lagi, teman-teman, kita akan masuk di sesi games yaitu tebak lagu. Tapi sebelumnya aku mau kasih rules-nya dulu. Kalau aku bilang MCU, teman-teman ngomongnya Master of Memories. Memories, oke? Bisa? Coba aku tes ya. MCU. Baik, oke. Jadi teman-teman sebelum menjawab pertanyaan, ngomong dulu passwordnya. Master of Memories, oke? Bisa? Oke, nah nanti operator akan pasang instrumen sekitar 3 detik. Nanti teman-teman akan pikir itu sebenarnya apa sih jawabannya. Tapi teman-teman ngomong judul sama nama penyanyinya. Bisa? Bisa. Oke, kita tes dulu ya kali ya. Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, silakan. Password. Oh my God. New Jeans, oh my God by New Jeans. Oke, beri tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, tapi itu baru pemanasan ya. Sekarang kita. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk di pertanyaan yang sebenarnya. Teman-teman masih pada semangat kan? Oke. Nah, di soal pertama, are you ready? Let's go. 1, ini ya. Jadi Luisi Tampar. Passwordnya. Master of Ceremony. Master of Memory. Enggak teman-teman, ini karena ada dua kali kesempatan ya buat passwordnya. Coba kita lihat jawabannya benar apa salah. Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita bakalan cari 2 pemenang aja ya teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman membuka telinganya dan dengar yang baik. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Pada nggak tahu nih, astaga. Mas nggak tahu? Putar lagi dong operator, bisa nggak? Oke, lanjut berarti ke next pertanyaan ya. Tahu nggak? Tahu nggak? Lagi. Tahu nggak? 1, 3. Hah? Boleh nggak?
Boleh. Oh, panitia, jangan dong buat teman-teman yang lain. Nggak tahu ya? Punya, aduh, aku juga nggak tahu. Next aja kak ya. Nah, Siva ternyata. Oke, next ya. Tahu nggak? Lagi kak, lagi. Oke, kayaknya dari luar deh, dari luar Indonesia yang pasti. Lagu galau. Lagi kak, satu. Ada yang tahu nggak? Ada? Cewek, penyanyinya cewek kan? Ya, cewek. Lagu luar agak galau. Coba, ya. Password. of memory. Oke. Jawabannya? Sia. Ya? No man. Coba kita lihat. Sia. Wow. Ternyata sih. Oke. Kita lanjut ke next pertanyaannya ya. Berarti terbukti tim Acar pada keren-keren ya. Sulit. Oke, lagi. Hah, satu. Tiga. Coba. Master of Memories. Versace on the Floor by Bruno Mars. Oke. Balik. Benar. Nah, tadi dia masih bisa nggak ini tambah jawabannya? Satu lagi ya? Oke, satu lagi. Next. Tahu nggak? Lagi kak. Tahu nggak? Sumpah nggak ada yang tahu. Ayo, ayo loh. Tahu nggak? Tahu apa kita next nih? Mau nggak? Lagi deh, coba kak. Tahu nggak? Tahu apa kita next aja ya? Next aja ya. Next, apa jawabannya sih sebenarnya? Oke, kita next di pertanyaan selanjutnya. Lagi. Operator lagi. Tahu nggak? Jebakan banget ya teman-teman. Lagu Jepang. Tahu nggak? Lagu Jepang. Coba. Mainnya. Master of Memories. Ininya apa ya? Overdose by Natori. Kita lihat. Wah. Maaf, Anda belum berhasil. Kita next ya. Nah, ternyata pada susah-susah ya kakak-kakak panitia. Lanjut. Tahu nggak? Ini mah sering banget didengar. Lagi. Nah, lagu Jepang. Hah? Semangat banget sih kakaknya. Master of Memories, jawabannya Tabun by Yosobi. Kita lihat benar apa salah sih? Dua pemenangnya di acara onsite kali ini, dan kita sekarang akan main di pemain yang ada di online atau Zoom. Oke, silakan. Nah, teman-teman, jadi di online ini kita akan main yaitu tebak gambar. Nanti ada gambar dan teman-teman online bisa nebak itu siapa sih dengan cara raise hand ya, teman-teman. Raise hand, terus open mic dan juga open cam. Bisa? Teman-teman online jangan kalah semangat ya sama teman-teman onsite. Coba kita langsung aja.
Oke, jadi teman-teman yang online bisa open mic dan juga open cam. Dan tentunya jangan lupa raise hand ya, agar dipilih oleh operator. Kita kasih contohnya dulu ya. Oke, teman-teman yang online pada tahu nggak? Bisa raise hand. Ada hadiah loh. Raise hand. Online. Mohon maaf nih. Ada nggak teman-teman online? Wah, teman-teman online jangan kalah semangat dong sama teman-teman yang offline. Ada hadiahnya nggak sih kakak-kakak panitia? Ada dong, baik. Nah, di sini ada Gensha, ada Aurelius, ada Gabriel. Yuk bisa yuk. Wah, masa kalah semangat sih teman-teman? Nah, oke, kalau teman-teman onsite tahu nggak ini gambarnya Pak? Siapa? Lisa. Bener apa salah sih? Coba lihat. Wah, oke. Lanjut. Let's go. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak teman-teman online? Bisa raise hand. Tahu nggak? Kalau nggak ada teman-teman online, kita lempar ke offline. Bisa nggak kakak-kakak panitia? Oh, dia baik-baik Teresia. Bisa on cam kali sama on mic-nya. Oke. On mic, Kak. Master of Memories. Jawabannya Yodra. Oke, sebentar ya. Oke, jadi teman-teman onsite dan juga online jangan kalah semangat ya. Pasti kita akan ketemu di game selanjutnya dan pasti akan mendapatkan hadiah, oke? Jadi kakak-kakak onsite yang tadi udah dapat jawabannya, kalian akan mendapatkan hadiah, oke? Kita tunggu ya, mohon maaf teman-teman. Oke, karena ada kendala jaringan, apa masih mau nggak teman-teman di sini yang mau bermain lagi? Mau nggak? Kita tebak-tebak gambar. Mau nggak? Mau, oke. Kita main di sini aja ya. Kak, udah bisa belum Kak? Master of Memories. Ketik aja bisa? Bisa. Bisa. Namanya juga teknologi ya teman-teman, ada kendalanya. Jadi berbahagialah teman-teman yang datang secara offline ya kan? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Udah di chat Kak. Apakah pesannya udah masuk? Belum ya? Oke, kita bermain di teman-teman di onsite aja kali ya. Oke, bisa dong teman-teman. Oke, nah teman-teman mungkin karena ada gangguan jaringan, jadi kita main aja di teman-teman onsite ya. Kita bakalan main tebak gambar. Aturannya masih kayak tadi yaitu sebutin password dan juga nama artisnya siapa, oke? Nanti di hitungan ketiga baru teman-teman bisa angkat tangan. Lanjut. Oke, ini tahu nggak? Satu, dua, siapa? Oke, silakan. Passwordnya? Master of Memories. Oke, jawabannya? Yodra. Liodra. Kita lihat bener apa salah sih? Next. Oke. Last but not least, satu lagi. Nah, lanjut. Nah, Korea, yang pasti Korea. Korea. Bibirnya sih. Pada tahu nggak? Aku hitung ya.
Satu. Nah, siapa? Hitung lagi deh, Mas Fair. Satu, dua. Ayo, ayo. Sweet kali ya. Sweet. Satu kali aja ya. Dua. Oh, oh, oh. Oke. Passwordnya. Master of Ceremony. Oh, satu kali lagi. Master of Memory. Oke, jawabannya Taeyong NCT. kita lihat. Taeyong. Oke. Selamat ya. Si pada mau main nggak? Tapi kita nggak dapat hadiah. Mau nggak? Oke, operator masih bisa. Next. Ini siapa? Satu, tiga. Kakak baju ungu. Passwordnya? Master of Memory. Oke, jawabannya? Yoasobi. Coba kita lihat. Benar. Next. Nah, ini cowok yang pasti. Orang Indo. Tahu nggak? Satu, tiga. Oke. Passwordnya? Master of Memories. Oke, jawabannya? Gue taunya Gibran sih, tapi enggak. Gibran. Oh, Gibran. Coba kita lihat. Gibran. Gibran. Oh. Satu, Ceng. Oke, next. Gibran. Nah, ini. Pokoknya ini aktor. Luar negeri yang pasti. Ada yang tahu nggak? Cowok. Cowok. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Satu, dua, tiga. Wah, nggak ada yang tahu. Tahu nggak? Tahu nggak? Wah, oke. Oke, silakan. Passwordnya? Master of Memories. Oke, jawabannya? Robert Downey Jr. Coba kita lihat benar apa salah sih? Wah, melenceng nih. Next, kita. Oh, udah selesai. Oke, baik. Teman-teman, antusias teman-teman mengikuti sesi games kali ini. Dan tadi ada 4 orang bisa maju ke depan. Kita akan ambil foto bersama. Yang tadi menang bisa berdiri. Yang tadi merasa menang bisa bangkit berdiri dan kita mau foto dokumenter bersama. Tadi kepada para pemenang boleh maju ke depan. Ayo loh, nanti hadiahnya buat aku nih kalau nggak ada yang maju. Tebak gambar yang 2 pertama ya teman-teman. Oh, oke. Ayo, bisa nggak? Cuman mewakili doang teman-teman. Mewakili doang. Cuman foto bersama. Atau panit aja ya kali. Oke. Dok. Oke, bisa. Oke, tim dokumentasi boleh. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk pengambilan hadiah bisa teman-teman Instagram DM di @MCU_Serpong untuk pengambilan hadiahnya ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi games. Ya, Terima kasih tim acara. Wah, kalau kita udah main games kayak kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian untuk foto bersama dulu.
Bagi yang kiri boleh dong merapat. Dan bagi yang kanan, oh ya kanan panitia. Boleh yang di sebelah Boleh yang di kiri sebelah boleh kiri merapat merapat ke ke kanan. tengah. Boleh yang di belakang-belakang boleh maju biar kita fotonya enak. Oh itu dosen. Boleh, Miss, kalau mau ikut. Oke. Boleh yang di belakang maju agak ke depan biar isi bangku yang kosong. Atau para panitia boleh isi bangku-bangku yang kosong. Boleh kepada Tartra, boleh. Kami persilakan. Oke, apakah sudah terisi? Oke, Nold. Sekarang kita cari posisi kita di mana, Nold? Kita di bawah aja nggak sih? Di aja. Ya, apakah kelihatan? Mungkin yang ini boleh agak Merapat, maju ke boleh depan merapat. aja. Atau di bawah aja. Oh, di atas kelihatan? Oke, teman-teman lihat yang handphone dulu nih. Handphone dulu nih yang tengah, yang tengah. Yang tengah ya. Oke, lihat yang kamera nih. Yang di kamera. Lihat Kakak Yuda. Boleh video-video. Guys, passwordnya. Oke, oke. Oke, kita akan bikin video teman-teman. Jadi MC akan ngomong MCU. Teman-teman jawabnya Mas. Master of Memories. Oke. Tanya Rachel. Oke, siap. Jadi nanti aku bilang MCU, yang lain jawab Master Master of Memories. MCU. Master of Memories. Oke. Oke, kita sudah ada komunikasi. Kenapa? Oke. Oh iya, Yang yang online online ya. silahkan open kamera untuk kita abadikan momennya. Boleh yang di online open kamera untuk masuki Video sesi dokumentasi. Online untuk open kameranya. Nggak usah. Oke, untuk slide kedua boleh di open kameranya teman-teman. Oke, sudah.
Oke, karena kita sudah foto-foto nih teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke presensi kedua. Ya, teman-teman silakan untuk mengisi presensi kedua karena presensi kedua ini bersifat wajib. Boleh ditampilin barcode presensinya? Iya, silakan di-scan ya teman-teman untuk mengisi Boleh presensi di-scan. kedua. Kalau teman ada kendala dalam pengisian linknya, nanti bisa menghubungi panitia yang ada. Bisa semua? Oke. Oke, kalau misalnya ada yang kendala, nanti linknya akan dikirim lewat WA, tapi coba scan dulu aja. Iya? Iya. Depan. Oke, sambil teman-teman mengisi link presensi, mungkin kita udah Menutup. ada di penghujung acara nih teman-teman. Kami selaku MC dari perwakilan Master of Ceremony Universitas Bunda Mulia, mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan di akhir kata, nama saya Arno Peter. Dan saya Jennifer Natalia, kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa di next webinar. Bye-bye. teman-teman setelah keluar dari ruangan jangan lupa untuk mengambil konsumsi di depan ya. Terima kasih. Guys, kecilin masih kelas.
Recording stopped.